Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 781 Wilayah Surgawi Leluhur Iblis sejati tidak akan memasuki reruntuhan pedang kuno tanpa alasan, kemungkinan besar dia mengincar ruang misterius di ujung reruntuhan. Semakin Yang Xiaotian memikirkannya, semakin ia merasa hal itu mungkin. Selanjutnya, Yang Xiaotian memanggil semua Raja Surgawi, serta anggota keluarga Yang. Apa? Kau ingin memasuki reruntuhan pedang kuno? Yang Chao dan Huang Ying tidak bisa menahan rasa heran. Meskipun semua orang baru berada di benua Zongtian selama beberapa tahun, mereka sangat menyadari reruntuhan pedang kuno dan bahayanya melalui apa yang telah mereka dengar dan lihat. Yang Xiaotian mengangguk, lalu berbicara kepada semua orang tentang masalah pintu masuk ruang di ujung reruntuhan. Setelah mengetahui Yang Xiaotian bermaksud memasuki ruang di ujung reruntuhan, Long Qingxuan dan Wan Ning keduanya menjadi pucat. Bagaimana jika kamu memasuki ruang misterius itu dan tidak bisa kembali? Yang Chao, Huang Ying, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi khawatir. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, dengan Tuan Ding di sini, aku akan baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan pengadilan surgawi jika kamu pergi? Tanya Yang Chao. Dengan adanya semua Raja Surgawi di sini, pengadilan surgawi akan baik-baik saja, dan selain itu, Senior Great Beginning dan Senior Qitian masih di sini, jawab Yang Xiaotian. Meskipun umur Kaisar Surgawi awal Yang Agung sudah mendekati akhir, masih ada beberapa ratus tahun lagi yang tersisa. Faktanya, sejak ia naik tahta menjadi kaisar, ia selalu ingin menjelajahi ruang misterius di ujung reruntuhan itu. Gurunya, Guru Surgawi Hong Feng, serta hilangnya Kaisar Surgawi yang sunyi terkait dengan ruang misterius itu. Sebelumnya, dia tidak cukup kuat untuk masuk, tetapi sekarang kekuatannya sudah cukup, dan dia pasti bisa memasuki ruang misterius itu. Saudara Xiaotian, kami para saudari akan pergi bersamamu, kata Long Qingxuan sambil menggigit bibirnya. Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya, itu terlalu berbahaya. Ia melanjutkan, jangan khawatir, dengan 4 tubuh surgawi, aku pasti akan kembali dengan selamat. Mengetahui mereka tidak dapat membujuk Yang Xiaotian, semua orang terdiam. Keesokan harinya, setelah mengurus berbagai urusan, Yang Xiaotian meninggalkan istana surgawi di tengah-tengah ucapan selamat tinggal semua orang dan menghilang ke langit. Kali ini, Yang Xiaotian hanya membawa sapi kui bersamanya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di reruntuhan pedang kuno. Kemudian, Yang Xiaotian melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan aura leluhur iblis sejati yang tersisa di angkasa dan mengejarnya sampai ke ujung reruntuhan. Saat melewati tempat peristirahatan terakhir dari Yang Mulia Naga Agung dan Pedang Iblis Malam Cerah, Yang Xiaotian memberi hormat ke makam mereka sebelum dia dan sapi kui melanjutkan mengikuti aura leluhur iblis sejati. Akhirnya, mereka sampai di ujung reruntuhan. Dulu, Yang Xiaotian membutuhkan perlindungan Guru Ding untuk mencapai ujung reruntuhan, tetapi sekarang, ia dapat dengan mudah mencapainya sendiri tanpa perlindungan Guru Ding. Di istana leluhur ras iblis mayat kuno di ujung reruntuhan, aura leluhur iblis sejati menghilang, yang tampaknya mengonfirmasi bahwa leluhur iblis sejati telah memasuki pintu masuk ruang angkasa itu, seperti yang telah ia duga. Melihat pintu-pintu istana iblis yang tertutup rapat, Yang Xiaotian tidak mengaktifkan seni surgawi Netherworld. 15 buah suci alam semesta primordial dan dengan satu pukulan, ia langsung menghantam pintu-pintu besar istana iblis. Ledakan, larangan di pintu istana iblis berderak dan pecah, dan seluruh pintu terbuka lebar. Setelah memasuki istana iblis, Yang Xiaotian mengaktifkan 17 segel Kaisar Surgawi untuk melewati larangan leluhur iblis mayat kuno dan menuju ke bagian terdalam istana. Di bagian terdalam istana, memang ada pintu masuk ruang yang sangat besar. Merasakan kekuatan menelan yang luar biasa datang dari pintu masuk ruang angkasa, Yang Xiaotian berkata kepada Sapi Kui senior, apa kabar? Saya bisa masuk, jawab Sapi Kui sambil menilai. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Ucap Yang Xiaotian, dan dengan mengaktifkan keempat tubuh surgawinya, dia melesat ke lorong ruang angkasa. Melihat ini, Sapi Kui pun mengeluarkan sepenuhnya kekuatan lautan petir dan mengikuti Yang Xiaotian dari dekat menuju lorong ruang angkasa. Tiba-tiba, kekuatan menelan yang luar biasa melahap Yang Xiaotian dan Kui Ok saat mereka terbang maju tak terkendali, bahkan Yang Xiaotian tidak mampu mengendalikan wujudnya sendiri. Setelah dunia berputar cukup lama,
Kekuatan menelan itu tiba-tiba lenyap, dan Yang Xiaotian merasakan tubuhnya menjadi ringan bersama dengan sapi Kui saat mereka jatuh dari langit. Situasi tersebut bukan hal yang asing bagi Yang Xiaotian dan Kui Ox, yang keduanya berusaha mengendalikan turunnya mereka dengan sekuat tenaga. Akhirnya, mereka berhasil menstabilkan diri sebelum jatuh ke tanah. Menatap sekelilingnya, Yang Xiaotian melihat bahwa mereka berada di tengah hutan purba. Ia terbang tinggi, mengamati hamparan hutan kuno yang tak berujung. Langit dan bumi di dunia ini luas dan tak terbatas, dan Yang Xiaotian tercengang saat menemukan bahwa energi spiritual di sini jauh lebih berkualitas daripada dunia asalnya. Hukum langit dan bumi di sini bahkan lebih kuat. Kesannya, dunia yang ia tempati sebelumnya hanyalah sebuah kolam kecil, sedangkan dunia yang ia tempati saat ini bagai lautan luas. Di mana ini? Yang Xiaotian bertanya-tanya, dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpastian. Sepertinya legenda itu benar, gumam sapi Kui sambil berpikir. Legenda, Yang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah sapi Kui. Legenda mengatakan bahwa sebelum kehancuran, dunia jiwa bela diri memiliki puluhan juta benua, kata sapi Kui. Puluhan juta benua, Yang Xiaotian tercengang. Namun, dunia jiwa bela diri yang dikenalnya sebelumnya hanya memiliki puluhan ribu benua. Kemudian, terjadilah pertempuran hebat antara makhluk-makhluk tertinggi di surga dan bumi, yang menghancurkan seluruh dunia jiwa bela diri, membaginya menjadi puluhan wilayah, lanjut Kui Ox. Dunia kita sebelumnya hanyalah satu wilayah dari dunia jiwa bela diri, yang dikenal sebagai wilayah terpencil. Domain terpencil juga merupakan domain terkecil dan memiliki energi spiritual terlemah di antara lusinan domain tersebut. Yang Xiaotian terkejut sekaligus tidak percaya. Dunia lamanya hanya sebagian kecil dari dunia jiwa bela diri. Saya selalu berkata, dunia jiwa bela diri jauh lebih besar dari apa yang telah Anda lihat, kata Guru Ding. Saya hanya tidak pernah menduga portal ruang angkasa di ujung reruntuhan pedang adalah portal ruang angkasa menuju domain surgawi. Wilayah surgawi. Yang Xiaotian mengulanginya pada dirinya sendiri, yang berarti dunia tempat mereka tiba adalah salah satu dari banyak wilayah di dunia jiwa bela diri, wilayah surgawi. Tepat sekali, ini adalah domain surgawi, kata Master Ding. Domain surgawi juga merupakan salah satu domain terbesar dan terkuat di dunia jiwa bela diri. Wilayah surgawi, ya, Yang Xiaotian menatap dunia di hadapannya. Tampaknya Kaisar Surgawi yang sunyi dan gurunya, Guru Surgawi Hong Feng, keduanya telah datang ke domain surgawi. Jika domain surgawi merupakan domain terbesar dan terkuat di dunia jiwa bela diri, pastilah ada banyak makhluk kuat di sini, bukan? Yang Xiaotian merenung dalam diam. Memang, domain surgawi jauh lebih kuat daripada domain desolate milikmu, kata Master Ding. Domain ini dipenuhi dengan bakat yang lebih luar biasa dan monster yang lebih kuat. Namun, persaingannya juga lebih ketat. Seharusnya ada ki asal di domain surgawi, kan? Tanya Yang Xiaotian. Tentu saja, ada ki asal di domain surgawi, tetapi bahkan di sini, ki asal adalah harta yang langka dan berharga, umumnya hanya dimiliki oleh beberapa sekte tertinggi, jelas Guru Ding. Yang Xiaotian mengangguk, lalu ia mengulurkan kekuatan jiwanya untuk merasakan kehadiran leluhur iblis sejati. Yang mengejutkannya, ia memang merasakan aura leluhur iblis sejati. Ayo pergi. Yang Xiaotian segera terbang ke langit bersama sapi Kui, mengejar aura leluhur iblis sejati, dan segera mereka tiba di kota yang ramai. Kota di hadapan mereka besar dan ramai dengan aliran terus-menerus para ahli hebat dari berbagai sekte. Saat memasuki kota, Yang Xiaotian menyadari bahwa aura leluhur iblis sejati sulit dipahami, tetapi dia terus melacaknya hingga dia tiba di depan serikat dagang besar. Namun, nama serikat ini mengejutkan Yang Xiaotian, Serikat Dagang Penembus Surga. Bab 782, Leluhur Pedang Hong Feng, Persekutuan Dagang Penembus Surga. Yang Xiaotian membaca tanda di atas pintu masuk serikat saat dia melihatnya. Mungkinkah guild ini yang dibuka oleh tuannya? Yang Xiaotian dan Kui Ox memasuki serikat. Mengamati skalanya yang luas dan lahannya yang luas, dia melihat bahwa seluruh aula itu megah dan menakjubkan, ramai dengan perdagangan, dan Yang Xiaotian bahkan melihat banyak obat-obatan surgawi yang langka. Tuan muda, apa yang ingin Anda beli? Pada saat itu, seorang petugas serikat mendekat sambil tersenyum dan bertanya kepada Yang Xiaotian. Saat Yang Xiaotian menyebarkan kekuatan jiwanya untuk merasakan kehadiran leluhur iblis sejati, dia secara bersamaan menyerahkan daftar bahan-bahan obat surgawi kepada petugas. Bisakah Anda memberitahu saya apakah serikat Anda memiliki obat surgawi ini?
Ini adalah daftar yang ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi untuk memurnikan ramuan surgawi tingkat Master Surgawi. Di Desolate Domain asalnya, dia tidak dapat menemukan obat-obatan surgawi ini. Dia bertanya-tanya apakah obat-obatan itu tersedia di sini. Petugas serikat mengambil daftar itu dari Yang Xiaotian dan tampak sangat terkejut. Ada apa? Kamu tidak memilikinya? Tanya Yang Xiaotian. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan Tuan Muda memang tersedia di serikat kami, hanya saja jumlah yang diminta cukup banyak, dan satu jenis obat surgawi sudah habis terjual. Tuan Muda harus menunggu 2 hari, jelas petugas serikat. Yang Xiaotian terkejut, dia tidak menyangka bahwa obat-obatan surgawi ini, yang bahkan tidak dapat ditemukan dengan usaha bersama 3 benua, akan tersedia di persekutuan dagang penembus surga. Baiklah, aku akan membeli obat surgawi lainnya terlebih dahulu. Untuk yang sudah terjual habis, aku akan kembali lagi dalam 2 hari, kata Yang Xiaotian. Petugas serikat meminta Yang Xiaotian menunggu di tempat istirahat sebentar, lalu pergi menyiapkan obat surgawi. Segera setelah itu, petugas membawa ratusan jenis obat surgawi yang dibutuhkan Yang Xiaotian. Setelah memeriksanya, Yang Xiaotian menemukan bahwa semuanya benar, dan banyak kualitasnya bahkan lebih baik daripada yang dimintanya. Namun, ketika tiba saatnya membayar dengan batu roh, petugas serikat berkata, totalnya 3.820 batu roh surgawi. Batu roh surgawi. Yang Xiaotian tercengang, mengira dia salah dengar. Melihat reaksi Yang Xiaotian, petugas serikat tampak agak terkejut dan terkekeh. Ya, Tuan Muda, memang 3.820 batu roh surgawi. Apakah batu roh suci tidak berfungsi? Tanya Yang Xiaotian. Petugas serikat terkekeh, Tuan Muda mungkin tidak tahu, tetapi untuk membeli obat-obatan surgawi alkimia tingkat master surgawi dan di atasnya, seseorang harus membayar dengan batu roh surgawi. Batu roh suci hanya dapat digunakan untuk membeli obat-obatan surgawi alkimia alam dewa surgawi. Yang Xiaotian berkeringat. Apakah ada aturan seperti itu di alam dewa? Meskipun dia memiliki beberapa vena roh surgawi di tubuhnya, membutuhkan lebih dari 3.000 batu roh surgawi untuk membeli bahan obat sekali saja kemungkinan akan menghabiskan persediaannya dalam beberapa tahun. Yang Xiaotian tiba-tiba merasa seperti dia mungkin tidak memiliki cukup batu roh untuk dibelanjakan. Setelah membayar batu roh surgawi, Yang Xiaotian kemudian bertanya kepada petugas serikat, anak muda, bolehkah saya bertanya? Siapa ketua markas besar serikat dagang penetrasi surga? Ketua kita. Petugas serikat berkedip, dan sambil tersenyum berkata, ketua serikat kita bernama Chen Detian. Ini bukan rahasia, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Yang Xiaotian terkejut, mungkinkah tebakannya salah, bahwa serikat dagang penembus langit tidak didirikan oleh tuannya. Persekutuan dagang penembus surga kami adalah bagian dari sekte Dewa Penembus Surga, lanjut petugas serikat. Wajahnya dipenuhi kerinduan saat ia menyebutkan sekte Dewa Penembus Surga. Saya bermimpi bahwa suatu hari, saya juga bisa menjadi murid sekte Dewa Penembus Surga. Yang Xiaotian sangat terkejut dan berkata dengan gembira, sekte surgawi penembus surga. Melihat kegembiraan di wajah Yang Xiaotian, petugas serikat merasa bingung namun tidak terlalu memikirkannya dan hanya menjawab sambil tersenyum, ya. Bolehkah aku bertanya siapa leluhur pendiri sekte Dewa Penembus Surga? Yang Xiaotian cepat-cepat bertanya. Nenek moyang pendiri sekte Dewa Penembus Surga benar-benar hebat, dia adalah salah satu dari 10 leluhur pedang tertinggi di benua naga biru, leluhur pedang Hong Feng, ungkap petugas serikat dengan kagum. Leluhur pedang Hong Feng, Yang Xiaotian hampir tidak dapat menahan kegembiraannya. Dia akhirnya menemukan tuannya, gurunya, Hong Feng, tidak diragukan lagi adalah orang yang memiliki pengaruh terbesar padanya. Tanpa warisan gurunya berupa pedang surgawi penembus langit dan teknik naga awal kuno, nasibnya mungkin akan sangat berbeda. Oleh karena itu, dia selalu merasa bersyukur dan hormat terhadap gurunya, Hong Feng. Selanjutnya, Yang Xiaotian mengetahui dari seorang karyawan serikat dagang bahwa gurunya, Hong Feng, kini telah mengangkat 3 murid kehormatan. Chen Detian, kepala serikat dagang penetrasi langit, adalah salah satu dari 3 murid kehormatan gurunya. Dan salah satu murid kehormatan ini adalah pemimpin sekte saat ini dari sekte surgawi penembus surga. Tuan Muda tidak tahu bahwa jika murid-murid serikat kita berprestasi baik dan memiliki bakat yang bagus, mereka memiliki kesempatan untuk lolos seleksi dan menjadi murid sekte luar dari sekte surgawi penembus surga, kata karyawan serikat dagang itu dengan semakin bersemangat sambil tersenyum di wajahnya. Pada angkatan terakhir, salah satu murid serikat kita lolos seleksi dan sekarang menjadi murid sekte luar dari sekte surgawi penembus surga.
Yang Xiaotian mengangguk dan tersenyum. Sesaat kemudian, Yang Xiaotian keluar dari serikat dagang, hatinya dipenuhi emosi. Meskipun pegawai serikat itu tidak mengetahui kekuatan gurunya, Hong Feng, karena yang terakhir merupakan salah satu dari 10 leluhur pedang di benua naga biru, kekuatannya pasti melampaui seorang guru surgawi. Dan Sekte Surgawi Penembus Surga juga merupakan salah satu dari 10 negara adikuasa besar di benua naga biru. Setelah itu, Yang Xiaotian menyewa sebuah halaman di sebuah penginapan yang dimiliki oleh Serikat Dagang Penembus Langit dan menetap bersama Sapi Kui, berencana untuk mengambil obat surgawi itu dari Serikat Dagang dalam 2 hari. Dalam 2 hari ke depan, dia juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk mempelajari situasi di domain surgawi dan benua naga biru. Selama 2 hari, Yang Xiaotian memperoleh pemahaman awal tentang domain surgawi dan benua dewa biru melalui berbagai saluran. Di domain surgawi, batu roh yang umum digunakan adalah batu roh tingkat suci dan tingkat surgawi. Terlebih lagi, semua yang ada di sini lebih mahal daripada apa yang pernah dilihatnya di Desolate Domain, bahkan buku-buku rahasia formasi harganya 2 hingga 3 kali lebih mahal daripada yang ditemuinya di Desolate Domain. Kitab rahasia formasi biasa berharga puluhan ribu batu roh kelas suci, dan itu hanya untuk satu kitab biasa. Namun, formasi di sini cukup berharga. Misalnya, formasi dewa tingkat atas, level 10, dapat dijual seharga beberapa juta batu roh kelas suci. Jika itu adalah formasi dewa tingkat 10 tingkat atas elemen ganda, maka harganya bahkan lebih tinggi, melebihi 10 juta. Untuk formasi dewa tingkat atas 11, satu formasi tunggal memerlukan 100.000 batu roh kelas dewa. Kalau itu adalah formasi dewa berelemen ganda, harganya bahkan lebih mahal lagi. Jadi, jika suatu saat nanti dia kehabisan uang, dia bisa mempertimbangkan untuk mendirikan formasi dewa level 11 dan menjualnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun dia tidak dapat membentuk formasi dewa tingkat atas level 11, membentuk formasi dewa tingkat 11 biasa jelas bukan masalah. 2 hari kemudian, Yang Xiaotian keluar dari penginapan dan sekali lagi mengunjungi Serikat Dagang Penetrasi Langit bersama Sapi Kui. Hari ini, setelah mengambil obat surgawi, ia berencana untuk mengunjungi markas besar Sekte Penetrasi Langit untuk melihat apakah ia bisa bertemu dengan gurunya, Hong Feng. Sesampainya di guild, dia melihat suasana sangat ramai, bahkan lebih ramai dari 2 hari yang lalu, dan banyak tokoh penting sekte sedang mengelilingi seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan jubah brokat ungu emas dan memancarkan kehadiran yang luar biasa. Yang Xiaotian memberi isyarat kepada karyawan serikat dagang yang telah diajaknya bicara sebelumnya, membayarnya sejumlah uang, dan mengambil obat surgawi. Kemudian dia bertanya, siapa pemuda itu? Melihat dengan kagum, karyawan serikat dagang berkata, dia adalah anak ajaib 10 pedang. Si ajaib 10 pedang. Yang Xiaotian bingung. Karyawan serikat dagang menjelaskan, si ajaib 10 pedang adalah jenius muda paling berbakat dari Laut Selatan kita, dia tidak hanya tak tertandingi dalam bakat dao pedang, tetapi bakat dao formasinya juga tak tertandingi. Dengan kultivasi kurang dari 1000 tahun, keajaiban 10 pedang telah mencapai alam dewa surgawi. Dia telah memadatkan keilahian tingkat atas, dan terlebih lagi, dia telah mengembangkan 10 jenis niat pedang tertinggi, 10 jenis. Pencapaian seperti itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dan menakjubkan. Karena alasan inilah dia dikenal sebagai si ajaib 10 pedang. Dikatakan bahwa dia berencana untuk berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam dari Sekte Surgawi Penembus Surga kita dalam beberapa hari. Dengan bakatnya, dia pasti akan lulus ujian murid sekte dalam dari Sekte Dewa Penembus Surga, dan banyak orang mengatakan dia bahkan mungkin akan diangkat menjadi murid langsung oleh pemimpin sekte. Bab 783, 10 jenis niat pedang tertinggi. Seru Yang Xiaotian dengan terkejut. Perlu diketahui bahwa selama perjalanannya sejauh ini, dia belum pernah bertemu dengan seorang jenius yang telah mengembangkan Supreme Sword Intent. Namun, putra 10 pedang ini tidak hanya telah mengembangkan Supreme Sword Intent, tetapi juga 10 jenis Supreme Sword Intent. Itu sungguh menakjubkan. Ini menunjukkan seberapa tinggi bakat pedang dao miliknya. Melihat ekspresi heran di wajah Yang Xiaotian, pemuda pedagang itu terkekeh dan berkata, bagaimana dengan itu, cukup mengejutkan, bukan? Dan terlebih lagi, putra 10 pedang telah mengolah semua 10 jenis niat pedang tertinggi ke alam prestasi agung. Dia bukan hanya jenius paling berbakat di antara pemuda Laut Selatan tetapi juga salah satu jenius paling berbakat di antara pemuda benua naga biru. Bakat pedang daunnya telah dipuji oleh banyak dewa pedang tertinggi.
Selain itu, bakat dao formasinya tidak lebih lemah dari bakat dao pedangnya. Konon, saat itu, dia berhasil mempelajari semua 1296 prasasti jimat terlarang hanya dalam waktu setengah tahun. Meskipun dia hanya berada di puncak akhir lapisan pertama alam dewa surgawi, dia sudah mampu menyiapkan formasi dewa tingkat 10 tingkat menengah. Semakin banyak anak muda pedagang itu berbicara, semakin bersemangatlah dia. Yang Xiaotian mengangguk. Putra 10 pedang ini telah mempelajari semua 1296 prasasti jimat terlarang hanya dalam waktu setengah tahun dan dapat menyusun formasi dewa tingkat 10 tingkat menengah saat masih berada di alam dewa surgawi, sebuah bukti nyata dari bakat dao formasi yang hebat. Tentu saja, dia sendiri telah mempelajari keseluruhan 1296 prasasti jimat terlarang hanya dalam satu hari. Dia telah mulai meneliti formasi dewa tingkat atas seri kelima kelas 10. Pemuda pedagang itu tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, "Tuan muda, jika Anda ingin meminta bimbingan putra 10 pedang tentang ilmu pedang dan formasi, saya dapat memperkenalkan Anda kepadanya." Putra 10 pedang sering datang ke asosiasi pedagang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat formasi, jadi kami cukup akrab satu sama lain. Yang Xiaotian tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu, terima kasih." Kemudian dia meninggalkan perkumpulan pedagang bersama sapi Kui. "Sahabat Yang, bagaimana kalau kita pergi ke markas besar Sekte Dewa Penembus Surga sekarang?" Tanya sapi Kui begitu mereka meninggalkan perkumpulan pedagang. "Ya, ke markas besar Sekte Dewa Penembus Surga," kata Yang Xiaotian. Hari-hari ini, dia telah mencari leluhur iblis sejati tetapi tidak dapat merasakan kehadiran leluhur iblis sejati, yang tampaknya telah meninggalkan kota. Oleh karena itu, mereka tidak perlu berlama-lama di kota itu lagi. Namun, selama leluhur iblis sejati masih berada di benua naga biru, cepat atau lambat dia akan dapat menemukannya. Dia telah mengetahui bahwa di luar benua naga biru terdapat wilayah yang sangat berbahaya, yang hanya dapat diakses oleh mereka yang berada di alam dewa penguasa. Oleh karena itu, leluhur iblis sejati tidak akan meninggalkan benua naga biru sebelum menerobos ke alam dewa penguasa. Sekalipun leluhur iblis sejati telah mewarisi peninggalan penguasa waktu, menerobos ke tingkat dewa penguasa bukanlah hal mudah. Setelah meninggalkan kota, Yang Xiaotian segera mengaktifkan pesawat luar angkasa abisal dan terbang menuju markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga. Benua naga biru sangat luas, sekitar 100 kali ukuran benua Zongtian. Untungnya, markas besar Sekte Dewa Penembus Surga berada di Laut Selatan dan tidak terlalu jauh. Didorong oleh batu roh surgawi, pesawat luar angkasa abisal melaju menuju markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga. Sepanjang perjalanan, Yang Xiaotian mengonsumsi buah dewa takdir untuk berkultivasi, berusaha untuk meningkatkan tubuh dewa takdir surga primordialnya ke lapisan ke-15 sesegera mungkin. Pada saat yang sama, dia mendalami pedang dao, dengan tujuan mengolah ke-15 maksud pedang ke dalam domain pedang secepatnya. Akan tetapi, mengolah SWOT Intent tingkat Summit Mastery menjadi SWOT Domain sangatlah sulit. Setelah beberapa tahun, Yang Xiaotian masih belum berhasil mengolah SWOT Intent manapun menjadi SWOT Domain. Master Ding, berapa lama waktu yang dibutuhkan orang tercepat untuk mengolah SWOT Intent menjadi SWOT Domain? Yang Xiaotian bertanya kepada Master Ding di pesawat luar angkasa. "Lebih dari 100 tahun, kurasa," jawab Guru Ding. "Lebih dari 100 tahun hanya untuk satu niat pedang." Yang Xiaotian tercengang. Menguasai SWOT Intent butuh waktu lebih dari 100 tahun, kata Master Ding serius. Tepatnya, lebih dari 170 tahun. Yang Xiaotian, satu niat pedang, 170 tahun, lalu berapa tahun yang dibutuhkan untuk 15 niat pedangnya? Lebih dari 2000 tahun. Yang Xiaotian merasa terkekang. Namun, dengan bakat pedang daomu, itu tidak akan memakan waktu selama itu, kata Master Ding, lalu berhenti sejenak. Menguasai satu pedang inten akan memakan waktu sekitar 40 hingga 50 tahun. 40-50 tahun. Itu masih akan memakan waktu 6 hingga 700 tahun. Jika kau ingin cepat memahami domain pedang, ada caranya, kata Master Ding tiba-tiba. Semangat Yang Xiaotian terangkat mendengar kata-kata ini. Bagaimana kamu mengolah hati 15 pedang pada awalnya? Tanya Guru Ding. Yang Xiaotian terkejut. Alasan mengapa ia mampu mengolah jantung 15 pedang dengan begitu cepat terutama karena ia telah menyerap roh pedang bawaan. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benaknya. Tuan Ding, apakah Anda mengusulkan
Beberapa formasi pedang bawaan melahirkan roh pedang bawaan, tetapi formasi pedang bawaan yang lebih kuat, setelah jangka waktu yang lama, akan melahirkan domain pedang, jelas Master Ding. Selama kamu menemukan formasi pedang yang telah melahirkan domain pedang dan memahami serta mengasimilasi domain pedangnya, ada kemungkinan kamu dapat mengolah domain pedangmu sendiri. Yang Xiaotian sangat gembira mendengar ini. Namun, jangan terlalu bersemangat dulu. Bahkan di domain surgawi, formasi pedang yang telah melahirkan domain pedang sangatlah langka, dan menemukannya tidak akan mudah. Master Ding memperingatkan, dan bahkan jika kamu menemukannya, tidak ada jaminan bahwa kamu akan berhasil mengembangkan domain pedang. Yang Xiaotian mengangguk. Namun, sekarang dia tahu ada jalan, berarti ada kesempatan, ada harapan. Saat melakukan perjalanan, melewati beberapa kota, Yang Xiaotian akan tinggal selama 1 atau 2 hari untuk membiasakan diri dengan domain surgawi dan benua naga biru. Sebagai orang baru di domain surgawi dan benua naga biru, sangat penting baginya untuk belajar dan mengenal kedua tempat tersebut. Bepergian sambil berkultivasi, Yang Xiaotian telah membuat kemajuan signifikan dalam kultivasinya dan hampir berhasil menembus lapisan kedua alam dewa surgawi. Awalnya, sebelum datang ke domain surgawi, dia bermaksud membawa serta Star River Behemoth, tetapi mengingat kekuatannya yang lemah dan kemungkinan tidak akan mampu melewati lorong spasial, dia urungkan niatnya. Terlebih lagi, anggota keluarga yang membutuhkan Star River Behemoth untuk kultivasi mereka. Di domain surgawi, energi spiritual alam memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan di domain desolate, jadi kecepatan kultivasi Yang Xiaotian jauh lebih cepat. Sahabat Yang, kita sudah sampai di Sekte Dewa Penembus Surga. Suatu hari, ketika Yang Xiaotian sedang mempelajari kitab rahasia Dao formasi yang ditinggalkan oleh gurunya Hong Feng, Sapi Kui mendekat dan berkata. Yang Xiaotian keluar dari kamarnya dan pergi ke haluan kapal terbang, di mana ia melihat jajaran gunung yang megah. Di dalamnya mengalir mata air spiritual dan binatang buas, dengan aula istana yang berkilau keemasan dan gemilang, menghadirkan pemandangan yang menakjubkan. Di antara puncak-puncak gunung, murid-murid yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan pedang mereka, memancarkan kehebatan yang menakjubkan, menciptakan atmosfer sekte agung yang luar biasa yang menghantamnya seperti gelombang. Ini adalah markas besar Sekte Surgawi Penembus Surga. Menatap Sekte Surgawi Penembus Surga di hadapannya, Yang Xiaotian, yang baru saja tiba di domain surgawi, merasa seolah-olah telah menemukan rumah. Yang Xiaotian menyimpan kapal terbangnya dan bersama dengan Sapi Kui, terbang menuju gerbang gunung Sekte Surgawi Penembus Surga. Sebelum mencapai gerbang gunung, dari jauh, mereka melihat dataran di depan gerbang yang dipenuhi murid-murid dari keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Saat tiba, Yang Xiaotian mengetahui bahwa hari ini adalah hari Sekte Dewa Penembus Surga melakukan penilaian untuk murid Sekte luar dan dalam. Tepat saat Yang Xiaotian melangkah maju, bermaksud berbicara kepada para murid yang menjaga gerbang tentang keinginan mereka untuk bertemu dengan gurunya Hong Feng, kerumunan orang itu tiba-tiba menjadi gelisah. Itu Tuan Muda dari 10 Pedang. Tuan Muda dari 10 Pedang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam Sekte Dewa Penembus Surga. Yang Xiaotian mendongak dan melihat Tuan Muda 10 Pedang yang pernah dilihatnya sebelumnya, tiba di udara kosong dengan sejumlah pengawal mengelilinginya. Bab 784, pasti membuat leluhur pedang Tuan Muda dari 10 Pedang, orang terkemuka dari generasi muda dengan bakat pedang Dao terhebat di Laut Selatan. Niat pedang tertinggi dari 10 alam prestasi besar, sebuah nama yang bergema di seluruh benua naga biru. Banyak murid muda Laut Selatan menganggapnya sebagai aspirasi dan sasaran kekaguman mereka. Saat kedatangan Tuan Muda 10 Pedang, suasana menjadi terguncang, dan banyak individu kuat memberikan penghormatan dengan membungkuk dalam-dalam, sebagai tanda penghormatan mereka. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, gerbang gunung terbuka lebar, dan segerombolan siluet melesat maju, saat sekelompok besar ahli Sekte Surgawi Penembus Surga terbang keluar dari dalam sekte tersebut. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Tetua Agung Lu Chang dari Sekte Dewa Penembus Surga. Jelas, kedatangan Tuan Muda 10 Pedang telah mendorong Lu Chang untuk memimpin yang lain menyambutnya. Bagi seorang murid yang datang untuk berpartisipasi dalam ujian, kemunculan Tetua Agung dari Sekte Surgawi Penembus Surga sebagai seorang penyambut adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menunjukkan betapa besar penghargaan yang diberikan sekte tersebut terhadap Tuan Muda 10 Pedang. Namun, saat melihat Tetua Agung Lu Chang datang untuk menyambutnya,
Tuan Muda Sepuluh Pedang tidak berani mengandalkan statusnya dan buru-buru melangkah maju untuk menyambutnya dengan tinju dan salam telapak tangan. Zhang Jun memberi hormat kepada Tetua Agung. Lu Chang tertawa kecil, Tuan Muda Zhang, tidak perlu formalitas seperti itu. Kemudian dia menambahkan dengan hangat, Tuan Muda Zhang, hari ini saya akan memimpin persidangan Anda, bagaimana kedengarannya? Secara umum, untuk persidangan pengikut sekte dalam, cukup ada pelaksana senior yang mengawasinya. Mendengar ini, Tuan Muda Sepuluh Pedang tersenyum dan berkata, bagi Tetua Agung untuk memimpin persidangan Zhang Jun memang merupakan suatu kehormatan bagi saya. Lu Chang tersenyum, dan kemudian, dia terbang bersama Tuan Muda Sepuluh Pedang menuju tempat ujian bagi murid sekte dalam. Kerumunan orang itu, setelah melihat Tetua Agung Lu Chang dari Sekte Surgawi Penembus Surga akan secara pribadi mengawasi persidangan Tuan Muda Sepuluh Pedang, merasa gelisah dan gembira di saat yang sama. Semua orang tentu saja gembira saat membayangkan bisa menyaksikan niat pedang tertinggi dari alam prestasi agung milik Tuan Muda Sepuluh Pedang. Tidak pasti tingkatan keilahian tertinggi mana yang telah dikonsolidasikan oleh Tuan Muda Sepuluh Pedang. Kudengar itu adalah keilahian api surgawi. Keilahian api surgawi. Keilahian tingkat atas yang tertinggi. Orang banyak berdiskusi dan mengungkapkan keheranannya. Keilahian tertinggi saja sudah langka, apalagi yang berada di tingkat atas dalam kategori tertinggi. Melihat kerumunan orang yang mengawal Tuan Muda Sepuluh Pedang ke tempat ujian, Yang Xiaotian menghampiri seorang murid yang menjaga gerbang gunung dan sambil mengepalkan tangan dan memberi hormat dengan telapak tangan, berkata, saya Yang Xiaotian, di sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur pedang Hong Feng, dan saya mohon agar Anda menyampaikan permintaan saya. Murid yang menjaga gerbang itu tercengang, apa? Kamu ingin bertemu dengan leluhur pedang Hong Feng? Mereka pikir mereka salah dengar. Tuan Muda Sepuluh Pedang dan para pengawalnya belum pergi jauh ketika mereka mendengar seorang pemuda berjubah biru, Yang Xiaotian, meminta untuk bertemu dengan leluhur pedang Hong Feng dan mereka pun terkejut. Tetua Agung Lu Chang dari Sekte Dewa Penembus Surga dan anggota tingkat tinggi lainnya di sekte tersebut juga tercengang. Melihat sikap Yang Xiaotian yang luar biasa, Lu Chang tertawa dan berkata, Tuan yang baik, Anda tampaknya tidak tahu, leluhur pedang kita telah mengasingkan diri, merenungkan pedang Dao tertinggi selama bertahun-tahun, dan bahkan pemimpin sekte kita belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Seorang pengawal yang mengikuti Tuan Muda Sepuluh Pedang menggoda Yang Xiaotian sambil tertawa, jika kamu ikut serta dalam ujian murid sekte dalam dan mengaktifkan 100 prasasti pedang, kamu pasti akan menarik perhatian Tuan leluhur pedang. Kerumunan itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Untuk ikut serta dalam ujian murid sekte dalam, mengaktifkan 10 prasasti pedang akan cukup untuk lulus. Mengaktifkan 20 prasasti pedang merupakan hal yang sangat langka dan dapat menjadikan seseorang memenuhi syarat untuk menjadi murid langsung seorang tetua. 30 prasasti akan memungkinkan seseorang menjadi murid langsung seorang tetua tertinggi. 40 prasasti, murid langsung leluhur lama, dan dengan 50, seseorang mungkin berkesempatan menjadi murid langsung hierarki sekte. Dengan bakat Tuan Muda Sepuluh Pedang, mengaktifkan 50 prasasti pedang tidaklah sulit. Namun, 60, jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Belum lagi 70 atau 80. Prasasti pedang ini didirikan secara pribadi oleh leluhur pedang Hong Feng. Sampai sekarang, hanya satu orang di Sekte Surgawi Penembus Surga yang mampu mengaktifkan 60 prasasti pedang, dan orang itu adalah pemimpin sekte saat ini, Luo Huaming. Bahkan pemimpin sekte Luo Huaming dari Sekte Surgawi Penembus Surga hanya dapat mengaktifkan 60 prasasti pedang, apalagi 100, itu tidak mungkin. Untuk mengaktifkan 100 prasasti pedang, Yang Xiaotian menatap ke arah 100 prasasti pedang besar di alun-alun penilaian. Setiap prasasti pedang tingginya mencapai 100 kaki, dipenuhi segala macam rune ilmu pedang. Tepat saat 10 putra pedang mendekati prasasti pedang, Yang Xiaotian juga datang ke hadapan pelaksana senior yang bertanggung jawab mendaftarkan penilaian murid sekte dalam, untuk mendaftar ujian. Untuk ikut serta dalam penilaian murid sekte dalam Sekte Surgawi Penembus Surga, persyaratannya tidaklah sulit, prajurit manapun di alam Dewa Surgawi dengan usia tulang di bawah 2000 tahun dapat ikut serta. Tampaknya mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Meskipun kualitas energi spiritual di domain surgawi tinggi, berkultivasi ke alam Dewa Surgawi dalam waktu 2000 tahun merupakan tantangan. Banyak murid berbakat dari berbagai keluarga hampir tidak dapat mencapainya, bahkan dengan sumber daya keluarga mereka. Ketika Yang Xiaotian menyatakan keinginannya untuk mendaftar penilaian, pelaksana senior mulai menguji usia tulangnya.
Tak lama kemudian, cermin batu yang digunakan untuk menguji usia tulang menyala, usia tulang, 49. Melihat usia tulang yang Xiao Tian yang ditampilkan di cermin batu, pelaksana senior mengerutkan kening, usia tulang 49. Banyak murid di sekitar mereka tertawa, berkata, usia tulang 49. Orang ini bahkan tidak tahu apakah dia telah menembus alam roh surgawi, namun dia ingin berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam. Di domain surgawi, menerobos roh surgawi dalam waktu 100 tahun sudah dianggap bakat luar biasa. Pelaksana senior memandang Yang Xiaotian dan bertanya, apakah kamu yakin ingin berpartisipasi dalam penilaian murid sekte dalam sekte surgawi penetrasi surgawi kami? Yang Xiaotian mengangguk. Sang pelaksana senior tidak dapat menahan rasa herannya dan kemudian membawa Yang Xiaotian ke cermin batu yang menguji alam seseorang. Dengan kekuatan surgawinya yang diaktifkan, formasi di dalam cermin batu melepaskan pilar cahaya yang menyelimuti Yang Xiaotian. Dengan cepat, alam Yang Xiaotian ditampilkan di cermin batu, alam dewa surgawi, lapisan pertama, puncak fase akhir. Alam dewa surgawi, lapisan pertama, puncak fase akhir. Para murid keluarga, yang baru saja mengejek Yang Xiaotian karena mungkin belum mencapai alam roh surgawi, membelalakan mata mereka karena terkejut, lalu menatap Yang Xiaotian dengan wajah penuh kengerian. Usia tulang 49, alam dewa surgawi, lapisan pertama, puncak fase akhir. Semua murid di sekitarnya memandang Yang Xiaotian dengan takjub. 10 putra pedang yang hendak mengaktifkan prasasti pedang mendengar suara itu dan menoleh karena terkejut. Tetua Agung Lucang dari Sekte Surgawi Penembus Surga bahkan lebih terkejut lagi. Dia meninggalkan 10 putra pedang dan terbang cepat, bergegas menuju cermin batu. Memang, kedua cermin batu itu menunjukkan, zaman tulang, 49, alam dewa surgawi, lapisan pertama, puncak fase akhir. Seluruh tubuh Lucang tersentak seolah-olah dia sedang melihat monster yang menakutkan ketika dia melihat Yang Xiaotian. Dia tidak dapat memahami bagaimana pemuda ini telah berkultivasi. 10 putra pedang juga mencapai cermin batu, menatap kedua pajangan itu dengan tak percaya. Dia dipuja sebagai talenta muda nomor 1 di keempat lautan, berkultivasi kurang dari 1000 tahun, dan sekarang dia berada di puncak lapisan pertama alam dewa surgawi, sebuah fakta yang telah mengejutkan keempat lautan. Pemuda berjubah biru di depan mereka baru berkultivasi kurang dari 50 tahun, namun dia juga berada di puncak lapisan pertama alam dewa surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Seorang penjaga di belakang 10 putra pedang berkata dengan kaget, sambil menggelengkan kepalanya. Mereka belum pernah mendengar ada orang yang berhasil mencapai alam dewa surgawi dalam waktu kurang dari 100 tahun berkultivasi, apalagi yang berhasil mencapainya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Selain itu, Yang Xiaotian tidak hanya menerobos ke alam dewa surgawi tetapi telah mencapai puncak fase akhir lapisan pertama. Bukankah ini bakat yang jauh lebih hebat dari Tuan Muda Qianyu? Bisik seseorang di antara kerumunan. Saat mendengar nama Tuan Muda Qianyu, semua orang tanpa sadar menjadi tegang. Tuan Muda Qianyu, orang terdepan di antara generasi muda benua naga biru. Bab 785 bangkit. Meskipun dia tahu bahwa ujian cermin batu tidak mungkin salah, Lucang tetap menguji Yang Xiaotian secara pribadi lagi, hanya untuk berhati-hati. Tentu saja tidak ada kejutan, hasil tes kedua sama dengan yang pertama. Melihat hasil tes kedua masih sama, semua orang memandang Yang Xiaotian dengan ekspresi rumit, ada yang terkejut, ada yang tidak percaya, ada yang iri, dan ada yang menatap dengan tatapan membara. Bisakah aku memahami prasasti pedang sekarang? Yang Xiaotian bertanya pada Lucang dan pelaksana senior. Ya, tentu saja. Lucang dan pelaksana senior kembali sadar dan buru-buru menjawab. Saat itu juga, di bawah pengawasan semua orang, Yang Xiaotian berjalan menuju prasasti pedang di tempat ujian. Melihat sosok Yang Xiaotian, Lucang merasakan gelombang ketidakpercayaan. Penatua Agung, haruskah kita melapor kepada Dewa Penembus Surga? Tanya pelaksana senior dengan ragu-ragu. Untuk urusan lainnya, tentu saja tidak perlu mengganggu hierarki sekte mereka. Namun usia tulangnya 49 tahun, puncak terakhir dari lapisan pertama Dewa Surgawi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di benua naga biru. Lucang ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Penembus Surga saat ini sedang menerima Dewi Aspek Segudang, jadi jangan ganggu Tuan dulu. Mari kita lihat bagaimana dia memahami prasasti pedang terlebih dahulu. Dewi Aspek Segudang memiliki status yang sangat mulia,
Jadi dia memutuskan untuk menunggu dan melihat berapa banyak prasasti pedang yang dapat dipahami Yang Xiaotian ini sebelum memutuskan apakah akan melapor atau tidak. Jika mereka memberitahu pemimpin sekte mereka sekarang dan pada akhirnya, Yang Xiaotian hanya bisa memahami 20 atau 30 prasasti pedang, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Melihat Yang Xiaotian mendekati prasasti pedang di alun-alun, banyak murid mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Berapa banyak prasasti pedang yang bisa dipahami Yang Xiaotian? Dewa Penembus Langit menguasai 61 prasasti pedang pada masanya. Yang Xiaotian ini mungkin dapat menguasai 70. Itu belum tentu benar. Meskipun kultivasinya cepat, belum tentu bakatnya dalam ilmu pedang juga kuat. Saat semua orang berdiskusi, Yang Xiaotian tiba di depan sebuah prasasti pedang. 10 putra pedang juga menatap Yang Xiaotian tanpa berkedip. Dia tidak percaya Yang Xiaotian benar-benar dapat memahami 70 prasasti pedang. Yang Xiaotian tiba di depan prasasti pedang dan melihat rune dao pedang yang terukir di atasnya. Untuk beberapa saat, kerumunan di sekitarnya terdiam. Menurutmu butuh berapa lama untuk memahami prasasti pedang pertama? Setelah beberapa saat, seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkin 1 jam, seseorang berkata dengan ragu. Di masa lalu, Luo Huaming, pemimpin sekte dari sekte surgawi penembus surga, membutuhkan waktu 1 jam untuk sepenuhnya memahami prasasti pedang pertama dan kemudian mengaktifkannya. Ia tetap menjadi individu tercepat yang memahami prasasti pedang pertama hingga hari ini. Ketika orang banyak sedang berdiskusi, Yang Xiaotian tiba-tiba bergerak menuju prasasti pedang kedua. Kerumunan orang yang melihat hal itu terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tidak mungkin tidak mampu memahami prasasti pedang pertama dan kemudian melanjutkan ke yang kedua, bukan? Seorang pengawal di belakang 10 putra pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kerumunan itu saling berpandangan, sama-sama bingung. Lu Chang juga menunjukkan ekspresi bingung. Setelah berdiri di depan prasasti pedang kedua selama beberapa saat, Yang Xiaotian tiba-tiba menuju ke arah prasasti pedang ketiga. Saat orang banyak menyaksikan, kebingungan mereka bertambah, dan bisikan di antara mereka berangsur-angsur meningkat. Maka, setelah berdiri di depan prasasti pedang ketiga selama beberapa saat, Yang Xiaotian berpindah dan berdiri di depan prasasti pedang keempat. Melihat hal ini, seorang pengawal di belakang 10 putra pedang berkata, dia tidak mampu memahami 3 prasasti pedang pertama, tidak mungkin dia bisa menghadapi yang berikutnya. Prasasti pedang menjadi semakin sulit seiring bertambahnya jarak. Alis Lu Chang berkerut. Mungkinkah bakat pedang dao Yang Xiaotian hanya rata-rata? Biasanya, selama bakat pedang dao seseorang sedikit di atas rata-rata, mereka akan mampu memahami 3 prasasti pedang pertama. Seperti ini, Yang Xiaotian berdiri di depan setiap prasasti pedang selama beberapa saat sebelum berpindah ke prasasti pedang berikutnya, dan dengan cepat, ia mencapai prasasti pedang ke-10. Saat Yang Xiaotian dengan santai berpindah dari satu prasasti ke prasasti berikutnya, Lu Chang menggelengkan kepalanya, sangat kecewa. Awalnya, dia masih berharap bahwa bakat pedang dao Yang Xiaotian akan sama menakjubkannya dengan kecepatan kultivasinya. Namun siapa sangka, bakat pedang dao begitu biasa. Dia bahkan tidak dapat memahami prasasti pedang di depannya. Untungnya dia tidak terburu-buru melapor kepada Dewa Penembus Langit saat ini, kalau tidak, akan sangat memalukan. Dan Tuan Muda 10 Pedang pun menghela napas lega. Beberapa saat yang lalu dia merasa khawatir, tetapi sekarang dia tidak perlu khawatir lagi. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dia melihat Yang Xiaotian berjalan menuju prasasti pedang pertama. Apakah dia bermaksud untuk terus mencoba memahami prasasti pedang pertama? Banyak pakar menggelengkan kepala. Jika dia tidak dapat memahaminya pada percobaan pertama, mencoba memahaminya untuk kedua kali akan lebih kecil kemungkinannya. Tepat saat Lu Chang benar-benar kecewa, bersiap untuk membiarkan Tuan Muda 10 Pedang melanjutkan penilaian, tiba-tiba, dia melihat Yang Xiaotian merentangkan satu tangan, mengangkatnya ke atas dan serentak berkata, bangun. Bangkit. 10 prasasti pedang yang sebelumnya diam tiba-tiba meletus dengan lapisan cahaya yang terang benderang, ki pedang yang mencengangkan meledak dari badan prasasti pedang pertama, melesat lurus ke langit. Setelah itu, prasasti pedang kedua, ketiga, keempat. Ke-10 prasasti pedang meledak dengan ki pedang secara bersamaan. Cahaya dari 10 prasasti pedang menerangi seluruh lapangan penilaian. Meskipun saat itu masih siang, namun pemandangannya masih sangat menyilaukan. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan 10 prasasti pedang besar tiba-tiba meletus dengan lapisan ki pedang.
P10 Prasasti Pedang. Para pengawal di belakang Tuan Muda 10 Pedang tercengang. Yang Xiaotian tidak hanya melirik sekilas prasasti-prasasti itu, dia telah benar-benar memahami semua prasasti pedang ini. Dan dia telah memahami ke-10 prasasti pedang sekaligus. Bukan hanya Tuan Muda 10 Pedang, bahkan Lu Chang, tetua agung dari Sekte Surgawi Penembus Surga, pun tercengang. Sebab walaupun ada banyak sekali jenius ilmu pedang yang berusaha memahami prasasti pedang, belum pernah ada seorang pun jenius ilmu pedang yang mampu memahami 2 prasasti sekaligus. Apalagi memahami 10 prasasti pedang secara berurutan. Beberapa saat sebelumnya, kerumunan ramai berdiskusi, bersenang-senang di atas kemalangan orang lain, tetapi kini, sekali lagi, terjadi keheningan total. Di depan 10 prasasti pedang, saat Ki Pedang meletus, Yang Xiaotian tiba di depan prasasti pedang ke-11 dan, seperti sebelumnya, setelah berdiri beberapa saat, dia kemudian bergerak menuju prasasti pedang ke-12. Melihat ini, ekspresi orang banyak berubah aneh. Namun kali ini, tak seorang pun bersenang-senang di atas kemalangan orang lain. Aku tidak percaya dia bisa memahami 10 prasasti pedang sekaligus lagi, kata seorang leluhur Dao Pedang. Tuan Muda 10 Pedang juga mengepalkan tinjunya. Dia juga tidak percaya bahwa Yang Xiaotian dapat memahami 10 prasasti pedang sekaligus lagi. Kemudian, Yang Xiaotian mendekati prasasti pedang ke-13, diikuti oleh yang ke-14, ke-15. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian telah sampai di depan prasasti pedang ke-20. Tetapi kemudian, orang banyak melihat Yang Xiaotian berdiri di depan prasasti pedang ke-20 untuk beberapa saat, lalu bergerak lagi ke arah prasasti pedang ke-21. Kerumunan orang tersentak kaget. Mungkinkah kali ini dia ingin memahami 11 prasasti pedang sekaligus? Saat orang-orang memikirkan hal ini, Yang Xiaotian bergerak menuju prasasti pedang ke-22. Melihat ini, ekspresi orang banyak sangat beragam, bertanya-tanya apakah Yang Xiaotian bermaksud memahami 12 prasasti pedang sekaligus. Namun setelah beberapa saat, Yang Xiaotian kembali bergerak ke arah prasasti pedang ke-23, lalu ke-24. Baru setelah Yang Xiaotian mencapai prasasti pedang ke-30 barulah dia berhenti. Kemudian, seperti sebelumnya, dia merentangkan tangannya dan mengangkatnya ke atas, bangun. Bab 786 Dia juga ingin melihat orang seperti apa Yang Xiaotian ini sebenarnya saat Yang Xiaotian berteriak, bangkit, tiba-tiba, dari prasasti pedang ke-11 hingga ke-30, sebuah cahaya terang meledak, dengan ki pedang yang menakjubkan melesat dari setiap prasasti. Kali ini, ki pedang bahkan lebih menakjubkan, kecerahannya bahkan lebih intens. Pedang ki tidak hanya menerangi tempat penilaian namun juga menerangi lapisan ruang angkasa. Banyak ahli dan pengikut di dalam Sekte Surgawi Penembus Surga melihat ki pedang dan cahaya dari 20 prasasti pedang ini. Ada apa dengan pedang ki yang mencengangkan ini? Itu datang dari alun-alun penilaian. Siapa yang telah memicu ki pedang yang begitu menakjubkan dari prasasti pedang? Mungkinkah Tuan Muda 10 Pedang, itu? Kudengar Tuan Muda 10 Pedang datang hari ini untuk menilai murid-murid sekte dalam Sekte Penembus Surga kita, dan bahkan Tetua Agung pun keluar sendiri untuk menyambutnya. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang terjadi. Satu demi satu, murid dan pakar Sekte Surgawi Penembus Surga bergegas terbang menuju alun-alun penilaian. Sementara itu, di gedung penilaian, semua orang menatap kosong ke arah 20 prasasti pedang. Ternyata sekarang, Yang Xiaotian tidak mencoba memahami 11 prasasti pedang sekaligus, juga bukan 12, melainkan 20 secara keseluruhan. Untuk memahami 20 prasasti pedang sekaligus, Lu Chang terguncang tak terbandingkan. Tangannya gemetar, merasa tidak punya tempat untuk menaruhnya. Pemahaman Yang Xiaotian terhadap 10 prasasti pedang sekaligus sudah di luar pemahamannya, tetapi sekarang, dia mencoba 20. Itu sangat Penatua Agung, haruskah kita melapor kepada pemimpin sekte? Pelaksana senior bertanya dengan suara gemetar. Lu Chang menarik napas dalam-dalam, tunggu sebentar lagi, mari kita tunggu sedikit lagi. Di tengah keterkejutan semua orang, Yang Xiaotian berjalan menuju prasasti pedang ke-31. Setelah berdiri sejenak, Yang Xiaotian beralih ke prasasti pedang ke-32. Berikutnya, adalah prasasti pedang yang ke-33. Semakin jauh ia melangkah, semakin sulit pula memahami prasasti pedang itu, tetapi Yang Xiaotian menghabiskan waktu yang sama di depan setiap prasasti, sekitar 30 napas sebelum beralih ke prasasti berikutnya. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian tiba di depan prasasti pedang ke-50.
Tepat ketika semua orang mengira bahwa Yang Xiaotian akan, seperti yang kedua kalinya, memahami 20 prasasti pedang sekaligus, dia terus berjalan menuju prasasti pedang yang ke-51. Semua orang tercengang. Apakah kali ini Yang Xiaotian bermaksud memahami 21 prasasti pedang sekaligus, bukannya 20? Namun tak lama kemudian, orang-orang menyadari bahwa mereka keliru, karena Yang Xiaotian kemudian berjalan menuju prasasti pedang ke-52. Saat Yang Xiaotian mencapai prasasti pedang ke-53, pelaksana senior bertanya lagi, dengan gemetar, Penatua Agung, haruskah kita melapor kepada pemimpin sekte? Suara Lu Chang bergetar, tunggu saja, tunggu sedikit lagi. Lagi pula, masih belum pasti apakah Yang Xiaotian mampu memahami begitu banyak prasasti pedang sekaligus kali ini. Akhirnya, Yang Xiaotian tiba di depan prasasti pedang ke-60. Semua menahan napas. Di bawah tatapan semua orang, Yang Xiaotian mengamati dari prasasti pedang ke-31 hingga ke-60, lalu mengangkat telapak tangannya ke atas, suara yang dikenalnya sekali lagi bergema di seluruh alun-alun, bangkit. Bangkit. Dari prasasti pedang ke-31 sampai ke-60, cahaya terang memancar keluar, ki pedang yang kuat meletus. Pedang ki dari 30 prasasti pedang mengaduk langit tinggi dengan gelombang udara tak berujung, yang seketika menyebabkan langit berubah warna. Cahaya dari 30 prasasti pedang menerangi puncak demi puncak dan istana demi istana sekte surgawi penembus surga. Kerumunan murid dan ahli yang bergegas keluar dari dalam sekte surgawi penembus surga berdiri tercengang saat mereka menyaksikan 30 prasasti pedang memuntahkan lapisan-lapisan ki pedang. Lalu semua orang terkesiap kaget saat mereka mengalihkan pandangan ke arah sosok berpakaian biru yang berdiri di tengah alun-alun. Lidah Lu Chang bergetar, dan saat itu, pelaksana senior di belakangnya berteriak kepada para murid di sampingnya, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat, laporkan kepada pemimpin sekte sekarang juga. Jika terjadi kesalahan, itu salahku. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau terjadi kesalahan, itu salah saya. Lu Chang menatap pelaksana senior yang kebingungan di belakangnya dan sejenak terkejut. Faktanya, pada titik ini, pelaksana senior itu tidak perlu lagi melapor, sebab ki pedang dan ledakan cahaya dari 30 prasasti pedang telah mencapai Luo Huaming yang berada di aula utama menerima Dewi Segudang Aspek. Dirasakan oleh Dewi Aspek Segudang, ki pedang pun mengejutkannya, membuat kepalanya menoleh. Tanyakan apa yang terjadi, kata Luo Huaming dengan heran sambil menatap pedang ki, lalu menoleh ke seorang tetua di sampingnya. Para tetua lainnya di aula itu juga bingung. Dengan cepat, wajah tetua itu memerah, dan dia berlari kembali, begitu bersemangat hingga dia hampir tidak bisa berkata-kata, laporkan kepada pemimpin sekte, seorang murid baru saja lulus ujian murid sekte dalam, mengaktifkan 60 prasasti pedang. Apa? Mengaktifkan 60 prasasti pedang. Semua tetua yang hadir tercengang, mengetahui bahwa di sekte Dewa Penembus Surga, hanya Luo Huaming yang telah mengaktifkan 61 prasasti pedang. Setelah terkejut, Luo Huaming bertanya dengan penuh semangat, apakah itu Tuan Muda 10 pedang? Dewi Aspek Segudang juga tergerak, dia telah mendengar tentang ketenaran Tuan Muda 10 pedang. Bakat pedang daunnya bahkan lebih tinggi dari yang diisukan. Namun, sang tetua menggelengkan kepalanya dengan gembira dan berkata, bukan Tuan Muda 10 pedang, namanya Yang Xiaotian. Kemudian menambahkan dengan suara gemetar, dia memahami 60 prasasti pedang dalam waktu kurang dari 1 jam. Apa? Luo Huaming dan para tetua yang hadir tercengang, kurang dari 1 jam. Maksudmu, dia memahami 60 prasasti pedang dalam waktu kurang dari 1 jam. Luo Huaming tiba-tiba berdiri. Bahkan Dewi Aspek Segudang pun sangat terkejut, dia mengetahui adanya prasasti pedang di lapangan penilaian sekte surgawi penembus surga, di mana memahami sebuah prasasti saja dalam 1 jam merupakan hal yang sangat langka. Namun Yang Xiaotian ini telah memahami 60 hanya dalam 1 jam. Tidak, kurang dari 1 jam. Ya, dia berhasil memahami 60 prasasti pedang dalam waktu kurang dari 1 jam. Suara tetua bergetar tak terkendali, pertama kali, dia berhasil memahami 10 prasasti sekaligus. Kedua kalinya, 20, dan pada percobaan ketiga, 30. Dalam 3 kali percobaan, dia berhasil memahami 60 prasasti pedang. Bagi Luo Huaming dan tetua lainnya dari sekte surgawi penembus surga, ini kedengaran tak terbayangkan. Cepat, semuanya ke lapangan penilaian. Setelah kembali ke dunia nyata, Luo Huaming berteriak kegirangan dan kemudian berlari keluar dari aula tanpa ragu-ragu. Semua tetua segera bergegas keluar dari aula,
bergegas bersama Luo Huaming menuju alun-alun penilaian. Melihat Luo Huaming begitu gembira hingga ia lupa diri, Dewi segala aspek tidak merasa tidak senang tetapi juga mengikutinya dengan gembira, terbang menuju alun-alun penilaian. Dia juga ingin melihat siapa sebenarnya Yang Xiaotian ini yang telah memahami 60 prasasti pedang dalam waktu kurang dari 1 jam. Sementara Luo Huaming dan yang lainnya bergegas menuju alun-alun penilaian, Yang Xiaotian beralih ke prasasti ke-61, lalu ke prasasti ke-62, dan ke-63. Ketika Luo Huaming, Dewi segala aspek, dan yang lainnya hendak mencapai alun-alun, Yang Xiaotian telah tiba di depan prasasti pedang yang ke-100. Yang Xiaotian mengamati dari prasasti pertama hingga ke-100, lalu mengangkat telapak tangannya ke langit dan berteriak lagi, "Bangun!" Kali ini, 100 prasasti pedang meletus secara bersamaan, menyemburkan lapisan ki pedang dan cahaya. Luo Huaming, Dewi Aspek Segudang, dan yang lainnya semua berhenti, menatap dengan takjub pada 100 prasasti pedang yang memuntahkan ki pedang di alun-alun. Bab 787, Ki Asal dan Air Guntur Kesengsaraan Surgawi Primordial, 100 prasasti. Luo Huaming berkata dengan kaget, kemudian, dia menjadi sangat bersemangat sehingga kata-katanya hampir tidak jelas, Putra Surgawi. Sekte Surgawi penembus surga kita akhirnya memiliki Putra Surgawi. Itulah peraturan yang ditetapkan oleh Hong Feng. Jika ada yang dapat mengaktifkan 100 prasasti pedang, maka dia akan menjadi putra dewa dari Sekte Dewa Penembus Surga. Ada satu azas. Para leluhur Sekte Dewa Penembus Surga juga merasa gembira. Akhirnya, Sekte Surgawi Penembus Surga mereka telah menghasilkan seorang berbakat yang dapat mengaktifkan 100 prasasti pedang. Leluhur pedang Lord Hong Feng pernah berkata bahwa hanya mereka yang dapat memahami 100 prasasti pedang yang akan berhak mewarisi jubahnya. Tepat saat Luo Huaming dan yang lainnya tengah larut dalam kegembiraan mereka, tiba-tiba, 100 prasasti pedang bergetar dengan cahaya, dan 100 untai ki alam semesta purba terbang keluar dari prasasti tersebut dan masuk ke tubuh Yang Xiaotian. Yang Xiaotian tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Kemudian, dia sangat gembira, tidak menyangka bahwa memahami 100 prasasti pedang juga akan memberinya 100 helai ki alam semesta purba. Yang Xiaotian segera mengedarkan teknik kultivasinya dan memulai penyempurnaan awal 100 helai ki alam semesta primordial di dalam tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Luo Huaming dan lainnya yang bersemangat akhirnya tiba di tempat ujian. Salam, pemimpin sekte. Tetua Agung Lucang bergegas menyambut Luo Huaming dan yang lainnya saat mereka tiba, bersama dengan semua orang yang maju untuk memberi penghormatan. Luo Huaming mengangguk ke arah orang banyak dan berjalan menuju Yang Xiaotian. Yang Xiaotian ragu-ragu sejenak, lalu menyapa Luo Huaming dengan hormat, "Salam, hierarki sekte." Luo Huaming menanggapi Yang Xiaotian dengan senyuman, "Bagus. Teman muda, siapa namamu?" "Saya Yang Xiaotian," jawab Yang Xiaotian. Luo Huaming menikmati nama itu dengan saksama, "Xiaotian, surga yang luas, bagus, nama ini luar biasa." Kemudian, dia memperkenalkan Dewi Segudang Aspek kepada Yang Xiaotian, sambil berkata dengan riang, "Xiaotian, ini adalah Dewi Segudang Aspek dari Istana Surgawi Segudang Aspek." Istana Surgawi Aspek Segudang memang merupakan kekuatan utama di benua naga biru. Yang Xiaotian menatap wanita di depannya, yang tidak kalah cantiknya dengan Long Qingxuan atau Wan Ning, dan agak tercengang, karena tidak menyangka akan bertemu dengan Dewi Segudang Aspek dari Istana Surgawi Segudang Aspek di sini. Dewi Aspek Segudang menatap Yang Xiaotian dengan senyum penuh tekad, bakat pedang dao tuan muda yang sungguh menakjubkan. Junlan terkesan. "Aku ingin tahu berapa banyak jenis niat pedang yang telah dikembangkan tuan muda." Tatapan semua orang tertuju pada Yang Xiaotian. Tuan muda 10 pedang juga penasaran tentang berapa banyak jenis niat pedang yang sebenarnya telah dikultivasikan Yang Xiaotian. Dan sampai tingkatan apa saja masing-masing jenis niat pedang tersebut telah dikembangkan. Yang Xiaotian tertawa dan berkata, "Dunia luar mengatakan bahwa ilmu pedang Nona Lin tidak ada bandingannya. Aku ingin tahu berapa banyak jenis ilmu pedang yang telah dikultivasikan Nona Lin." Mendengar ini, Dewi Segala Aspek, Lin Junlan, terkejut sesaat, lalu tersenyum lebar seperti bunga-bunga yang bermekaran. "Saya berharap memiliki kesempatan untuk bertukar petunjuk dengan tuan muda yang di masa mendatang." Kemudian dia berkata kepada Luo Huaming, "Sekte Hierark Luo, sekarang setelah masalah di sini selesai, saya harus kembali ke Istana Dewa Segala Aspek. Saya pamit." "Nona Lin, berhati-hatilah dalam melangkah." Luo Huaming mengantar Dewi Segudang Aspek Lin Junlan keluar dari pintu masuk Sekte Dewa Penembus Surga,
kemudian berbalik untuk menuntun Yang Xiaotian, ditemani oleh sapi Kui, kembali melalui pintu masuk Sekte Dewa Penembus Surga. Para murid yang mengikuti ujian menyaksikan Yang Xiaotian masuk melalui pintu masuk Sekte Dewa Penembus Surga, semuanya memasang ekspresi iri, takjub, dan penuh dengan spekulasi. Bagaimana menurutmu? Ada berapa jenis SWOT Inten yang telah dikembangkan oleh Yang Xiaotian? Tuan Muda 10 Pedang telah mengembangkan 10 jenis niat pedang di alam prestasi agung yang seharusnya mengaktifkan 50 prasasti pedang. Yang Xiaotian ini pasti telah mengembangkan setidaknya 11 jenis niat pedang tertinggi di alam kesempurnaan. Aku bahkan berpikir, bakat pedang daunnya pasti lebih mengerikan daripada Tuan Muda Qianyu. Kerumunan itu ramai dengan diskusi. SWOT Prodigi menyaksikan sosok Yang Xiaotian menghilang di kejauhan, ekspresinya rumit. Melihat 100 prasasti pedang yang masih memancarkan cahaya samar, dia mengepalkan tinjunya dan melangkah ke arah prasasti itu. Jika Yang Xiaotian dapat memahami 10 prasasti pedang sekaligus, dia menolak untuk percaya bahwa dia tidak dapat melakukan hal yang sama. Setelah disambut di gerbang Gunung Sekte Surgawi Penembus Surga oleh Luo Huaming dan yang lainnya, Yang Xiaotian mengetahui bahwa memahami 100 prasasti pedang akan membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi putra surgawi dari sekte tersebut. Yang Xiaotian diatur untuk tinggal di istana surgawi yang diperuntukkan bagi putra surgawi sekte. Yang membuat Yang Xiaotian bingung adalah setelah pemahamannya tentang 100 prasasti pedang, jika gurunya Hong Feng hadir, dia pasti sudah muncul sekarang, namun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mungkinkah tuannya tidak ada? Keesokan harinya, setelah Yang Xiaotian memurnikan beberapa helai ki alam semesta primordial, Luo Huaming datang mengunjunginya untuk melihat apakah dia sudah merasa nyaman. Jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa langsung mencari Luo Huaming, yang juga ada di sana untuk membahas konfirmasi resmi statusnya sebagai putra dewa. Sebagai salah satu dari 10 negara adikuasa teratas di benua naga biru, Sekte Surgawi Penembus Surga tentu saja tidak menganggap enteng pengurapan putra surgawi, karenanya sebuah upacara besar diperlukan. Yang Xiaotian bertanya tentang Hong Feng. Beberapa tahun yang lalu, guru berkata bahwa dia akan pergi mencari susunan pedang yang melahirkan domain pedang. Luo Huaming mengungkapkan tanpa menyembunyikan apapun. Guru tidak berada di gerbang gunung. Terkejut mendengar Hong Feng pergi mencari susunan pedang yang melahirkan domain pedang, Yang Xiaotian bertanya, apakah kau tahu kemana tuan leluhur pedang pergi dan kapan dia akan kembali? Luo Huaming menggelengkan kepalanya, keberadaan guru tidak dapat diprediksi, tidak seorang pun tahu kapan dia akan kembali. Mungkin hanya dalam waktu 10 tahun atau selama beberapa dekade. Kemudian dia tersenyum pada Yang Xiaotian, sekarang kamu adalah putra surgawi sekte penembus surga kami. Kamu harus mengubah caramu memanggilku. Mulai sekarang, panggil aku kakak senior, dan guruku akan menjadi gurumu. Setelah mengobrol sebentar, Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk bertanya tentang pasir waktu, ki alam semesta purba, ki asal, dan air guntur kesengsaraan surgawi purba. Luo Huaming terdiam sejenak, lalu tertawa. Barang-barang yang dicari adik junior semuanya adalah harta karun dari domain surgawi. Sekte surgawi penembus surga kita memang memiliki pasir waktu dan ki alam semesta primordial. Namun, origin ki dan primordial heavenly tribulation thunder water tidak berlimpah. Bahkan aku tidak dapat memanfaatkan origin ki dan primordial heavenly tribulation thunder water ini. Sekte ini menyimpan ki asal dan air guntur kesengsaraan surgawi purba untuk memberi penghargaan kepada para pesaing dalam kontes murid inti. Pemenang pertama dari setiap kontes murid inti menerima hadiah 10 helai ki asal dan 1 tetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Yang Xiaotian terkejut. Hanya 10 helai ki asal dan 1 tetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial sebagai hadiah. Yang Xiaotian kemudian bertanya, kalau begitu, saudara senior, bisakah murid-murid lainnya berpartisipasi dalam kontes murid inti sekte? Luo Huaming terkejut, melirik Yang Xiaotian, dan tertawa, apakah adik junior juga ingin berpartisipasi? Meskipun bakat pedang daumu mencengangkan, semua yang berpartisipasi dalam kontes murid inti tahunan berada di atas Dewa Surgawi 10 kali lipat. Kau hanya berada di tingkat pertama Dewa Surgawi. Yang Xiaotian terkekeh dan kemudian bertanya, apakah kamu tahu cara lain untuk mendapatkan sejumlah besar ki asal dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial, kakak senior? Setelah merenung, Luo Huaming berkata, sejauh yang aku tahu, leluhur pedang aspek segudang pernah memperoleh susunan pedang yang tidak lengkap dan selalu tidak dapat menyelesaikannya. Dia pernah berkata bahwa jika seseorang dapat membantunya menyelesaikan formasi pedang,
dia akan memberikan orang itu 100 untai ki asal dan 10 tetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial. 100 helai ki asal dan 10 tetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Hati Yang Xiaotian tergerak. Jika dia bisa mendapatkan 10 tetes air guntur kesengsaraan surgawi primordial lagi, maka akar pohon hitamnya yang hangus kemungkinan akan hidup kembali. Dan dengan 100 helai ki asal itu, dia seharusnya mampu mengolah tubuh surgawi asalnya ke lapisan kedua. Meskipun itu hanya lapisan kedua, kekuatan tubuh surgawi asalnya akan meningkat secara signifikan. Namun, bahkan leluhur pedang aspek segudang tidak dapat memperbaiki susunan pedang yang tidak lengkap ini. Untuk memperbaikinya, akan sulit, kata Luo Huaming sambil menggelengkan kepalanya. Bab 788, Tuan Muda Qianyu, apakah kau tahu apa itu formasi pedang yang belum lengkap itu? Yang Xiaotian bertanya. Kudengar itu ditinggalkan oleh penguasa langit dan bumi, jawab Luo Huaming. Mengenai susunan pedang spesifik apa itu, aku tidak begitu yakin. Penguasa langit dan bumi, Yang Xiaotian sangat terkejut. Benar sekali, penguasa langit dan bumi. Wajah Luo Huaming penuh kekaguman saat menyebut penguasa langit dan bumi. Kakak senior, aku ingin mencoba dan melihat apakah aku bisa membantu leluhur pedang aspek segudang melengkapi susunan pedang yang belum selesai itu. Bisakah kau memperkenalkanku? Tanya Yang Xiaotian. Luo Huaming ragu sejenak sebelum berkata, dalam beberapa hari, leluhur pedang Myriad Aspects akan menyelenggarakan konferensi pedang Dao. Dewi Myriad Aspects datang ke sini kemarin untuk menyampaikan undangan, mengundangku untuk pergi. Xiaotian, kau bisa pergi bersamaku ke Istana Dewa Myriad Aspects saat waktunya tiba. Baiklah, Yang Xiaotian segera berkata. Kemudian, dia mengetahui dari Luo Huaming bahwa Majelis Perdagangan Naga Azure terkadang juga melelang ki asal dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Beberapa saat kemudian, Luo Huaming pergi. Konferensi pedang Dao leluhur pedang aspek segudang tinggal 1 bulan lagi, jadi Luo Huaming akan kembali menjemput Yang Xiaotian saat itu. Adapun kompetisi murid inti sekte berikutnya, akan diadakan setengah tahun lagi, tidak ada salahnya untuk berpartisipasi setelah dia kembali dari konferensi pedang Dao. Mengenai upacara putra surgawinya, dia dan Luo Huaming telah mendiskusikannya dan memutuskan akan lebih baik menundanya sampai gurunya, Hong Feng, kembali. Meskipun upacara putra surgawi ditunda, status Yang Xiaotian sudah menjadi putra surgawi, dan dalam sekte surgawi penembus surga, ia dapat menikmati semua hak dan sumber daya sebagai putra surgawi. Setelah kepergian Luo Huaming, Yang Xiaotian terus menyempurnakan ki alam semesta primordial yang telah diperolehnya. Berita mengenai Yang Xiaotian yang mengaktifkan 100 prasasti pedang untuk menjadi putra sekte surgawi penembus surga segera menyebar, menyebabkan kegemparan di antara banyak faksi adidaya di benua naga biru. Ketika Dewi Segudang Aspek kembali ke Istana Dewa Segudang Aspek, dia pun menjelaskan kepada gurunya, leluhur pedang Segudang Aspek, semua yang telah disaksikannya. Setelah mendengar uraian dari Dewi Segudang Aspek, leluhur pedang Segudang Pedang berseru, untuk memahami 40 prasasti pedang dalam 1 kali percobaan, bakat pedang Dao anak ini jauh melampaui Tuan Muda Qianyu. Anak ini akan menjadi tangguh di masa depan. Dan berita itu segera sampai ke telinga Tuan Muda Qianyu dari klan Dewa Cerah. Memahami 40 prasasti pedang dalam 1 kali percobaan. Tuan Muda Qianyu mengerutkan kening. Ya, banyak yang mengatakan bahwa bakat pedang Dao Yang Xiaotian ini mungkin lebih kuat dari milikmu, Tuan Muda. Dia mungkin telah memahami 13 jenis niat pedang tertinggi, dan terlebih lagi, dia telah mengolah semuanya ke alam kesempurnaan, kata salah satu bawahan Tuan Muda Qianyu dengan ragu-ragu. Mendengar ini, wajah Tuan Muda Qianyu menjadi gelap, cari tahu apakah Yang Xiaotian ini akan menghadiri konferensi pedang Dao di Istana Surgawi segala aspek. Ya, Tuan Muda, Yang Xiaotian tidak menyadari diskusi yang berlangsung di luar. Tidak lama kemudian, dia telah menyempurnakan 100 helai ki alam semesta primordial. Setelah menyempurnakannya, dia mengunjungi paviliun buku Sekte Surgawi Penembus Surga untuk membaca berbagai buku yang memperkenalkan domain surgawi dan kekuatan-kekuatan utama di benua naga biru, agar dapat lebih memahami situasi domain surgawi dan berbagai kekuatan di benua naga biru. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa materi yang berhubungan dengan pasir waktu, ki alam semesta primordial, ki asal, dan air guntur kesengsaraan surgawi primordial. Istana Surgawi Naga Biru. Tiba-tiba, saat sedang membaca beberapa buku tentang ki asal, perhatian Yang Xiaotian tertarik pada sebuah buku kuno yang menguraikan Istana Surgawi Naga Biru secara terperinci. Menurut buku,
90% ki asal di benua naga biru berasal dari Istana Surgawi Naga Biru ini. Istana Surgawi Naga Azure ditinggalkan oleh mantan Master Naga Azure. Akan tetapi, Istana Surgawi Naga Biru hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun, dan seseorang harus menunggu hingga istana itu terbuka untuk dapat memasuki Istana Surgawi Naga Biru. Pembukaan Istana Surgawi Naga Biru berikutnya akan terjadi dalam 100 tahun. 100 tahun, Yang Xiaotian tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Dia tidak mungkin menunggu 100 tahun. Oleh karena itu, ia masih harus memikirkan metode lainnya. 1 bulan kemudian, Luo Huaming datang untuk memanggil Yang Xiaotian, kemudian mereka bersama beberapa tetua dari Sekte Surgawi Penembus Surga, berangkat menuju Istana Dewa Aspek Segudang. Adik muda, dalam konferensi pedang Dao Istana Dewa Segudang ini, Raja Dewa Laut Hantu juga akan membawa Tuan Muda Qianyu untuk berpartisipasi. Anda harus berhati-hati terhadap Tuan Muda Qianyu selama konferensi, kata Luo Huaming kepada Yang Xiaotian dalam perjalanan. Yang Xiaotian telah memahami 40 prasasti pedang sekaligus, dan kini banyak orang di benua naga biru memperkeruh suasana, mengklaim bahwa bakat Dao pedang Yang Xiaotian melampaui Tuan Muda Qianyu 10 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan Yang Xiaotian dapat menghancurkan Tuan Muda Qianyu dengan 1 jari. Mendengarnya sekali mungkin tidak terasa berat, tetapi setelah mendengarnya berulang kali, Tuan Muda Qianyu menjadi sangat kesal dan bersumpah untuk membuat Yang Xiaotian menderita di konferensi pedang Dao. Selanjutnya, Luo Huaming memberitahu Yang Xiaotian tentang beberapa rumor terkini di benua naga biru dan kekesalan Tuan Muda Qianyu. Yang Xiaotian mengangguk, lalu berkata, "Kakak senior, menurutmu siapa yang dengan sengaja menyebarkan rumor ini, dan menimbulkan konflik antara Sekte Dewa Penembus Surga dan klan Dewa Cerah? Siapa lagi kalau bukan Istana Tanpa Hati dan Sekte Pedang Darah?" jawab Luo Huaming dengan ekspresi dingin. Istana Tanpa Hati dan Sekte Pedang Darah juga termasuk di antara 10 negara adikuasa teratas di benua naga biru, tetapi hubungan mereka dengan Sekte Surgawi Penembus Surga selalu buruk, dan terus-menerus menjadi sasaran mereka. 10 hari kemudian, ketika Yang Xiaotian dan rombongannya tiba di Istana Dewa Segudang, langit sudah cerah. Karena konferensi pedang Dao di Istana Dewa Segudang, tempat itu sangat ramai, dengan tokoh-tokoh kuat dari segala arah berkumpul. Istana Dewa Aspek Segudang terletak di atas daerah pegunungan dan dibangun dengan kemegahan yang luar biasa. Seluruh istana terdiri dari 100.000 istana, membentuk deretan pedang segudang. Kedatangan kelompok Yang Xiaotian menarik perhatian tokoh-tokoh penting dari semua pihak. Apakah dia putra Dewa Penembus Surga yang mengolah 13 jenis niat pedang tertinggi? Pasti dia. Banyak orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri di kerumunan. Banyak guru dari berbagai sekte dan klan juga memberikan penghormatan kepada Luo Huaming. Pada saat itu, terdengar teriakan dari belakang, kepala istana-istana tanpa hati telah tiba. Semua orang menoleh untuk melihat ketika mendengar teriakan itu. Mereka melihat seorang laki-laki setengah baya berpakaian abu-abu, sedang memimpin segerombolan pendekar mendekat. Lelaki itu tak lain adalah Namong Chun, kepala istana dari Istana Tak Berhati. Begitu melihat Luo Huaming di depan, Namong Chun tak kuasa menahan diri untuk melangkah maju sambil tersenyum lebar. Saat sampai di Luo Huaming, dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tertawa, "Ternyata itu adalah pemimpin Sekte Luo. Aku harap kamu baik-baik saja." Kemudian tatapannya jatuh pada Yang Xiaotian, ini pasti putra Sekte Dewa Penembus Surga, sahabat Yang. Sahabat Yang, mengolah 13 jenis niat pedang tertinggi, semuanya dalam alam kesempurnaan, benar-benar telah mengguncang benua naga biru kita. Jelas, dia sengaja menyebarkan berita tentang Yang Xiaotian yang mengolah 13 jenis pedang tertinggi. Jika Yang Xiaotian tidak mengolah 13 jenis, dan mereka tidak semuanya berada di alam kesempurnaan, itu akan menjadi hal yang sangat memalukan. Bagaimana kau tahu aku hanya mengolah 13 jenis niat pedang tertinggi? Yang Xiaotian menatap pria itu. Namong Chun terkejut, lalu mengejek sambil tertawa, mungkinkah teman yang telah mengolah 14 jenis niat pedang tertinggi? Semua orang di Istana Tanpa Hati tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Namong Chun memimpin orang-orang dari Istana Tanpa Hati ke Istana Dewa Aspek Segudang. Pemuda di belakang Namong Chun menatap Yang Xiaotian sekilas dengan permusuhan yang tak terselubung di matanya, dilihat dari pakaiannya, dia pasti Chen Jinting, putra Dewa Istana Tak Berperasaan. Luo Huaming juga memimpin Yang Xiaotian ke Istana Dewa Segudang Aspek. Di dalam Istana Dewa Segudang Aspek, Tuan Muda Qianyu sudah duduk. Mendengar seseorang menyebutkan kedatangan putra Dewa Penembus Surga,
dia tiba-tiba melihat ke arah Yang Xiaotian. Bab 789 tidak memenuhi syarat untuk mencari nasihat, apakah dia Yang Xiaotian itu? Tatapan Tuan Muda Qianyu setajam pedang saat dia menatap Yang Xiaotian dan bertanya kepada bawahannya di belakangnya. Seharusnya dia, ahli dari klan Dewa Guangyu itu menjawab dengan cepat. Tuan Muda Qianyu mendengus dingin. Raja Dewa Laut Hantu yang duduk di dekatnya juga menatap Yang Xiaotian, tetapi yang mengejutkannya, ternyata dalam diri Yang Xiaotian terdapat kekuatan cahaya yang amat mengerikan. Kekuatan cahaya ini tampaknya merupakan jenis yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Atas undangan hangat para ahli Istana Dewa Aspek Segudang, Yang Xiaotian dan Luo Huaming diatur untuk duduk di kursi barisan depan. Tepat di hadapan mereka, Kepala Istana tak berperasaan Namong Chun dan Putra Suci tak berperasaan Chen Jinting duduk di samping Yang Xiaotian. Chen Jinting, dengan wajah datar, menatap Yang Xiaotian yang duduk di sampingnya. Saya telah mendengar bahwa Putra Sekte Dewa Penembus Surga memiliki penguasaan pedang Dao yang mengejutkan, menguasai 40 prasasti pedang penembus surga sekaligus. Selama konferensi pedang Dao mendatang, saya ingin mempelajari beberapa gerakan dari Putra Suci Sekte Dewa Penembus Surga, dan saya harap Anda tidak akan keberatan dengan instruksi Anda. Yang Xiaotian tidak menatapnya, malah menyesap anggur dari Istana Dewa Aspek Segudang. Saat ekspresi Chen Jinting menjadi gelap, suara Yang Xiaotian terdengar, belajar beberapa gerakan dariku. Kamu mungkin tidak memenuhi syarat untuk itu. Kerumunan orang di sekitarnya terkejut. Para ahli dari istana tanpa hati bahkan melotot marah. Chen Jinting marah dengan wajah datarnya, aku tidak memenuhi syarat. Lalu dia berkata, baiklah. Aku ingin melihat apakah aku benar-benar tidak memenuhi syarat. Sebagai putra istana tanpa hati, dia adalah yang terdepan di antara generasi muda istana, dan bakat pedang daunnya hampir setara dengan Tuan Muda Qianyu, yang dipuji sebagai orang nomor satu di generasi muda benua naga biru. Sekarang Yang Xiaotian mengklaim bahwa dia tidak memenuhi syarat. Namong Chun menyeringai pada Luo Huaming, pemimpin Sekte Luo, putramu dari Sekte Surgawi Penembus Surga sungguh tidak kekurangan rasa percaya diri. Luo Huaming menatap wajah Namong Chun yang menyeringai dan berkata, tolong jaga jarak dariku. Saat Namong Chun tampak bingung, Luo Huaming melanjutkan, napasmu terlalu kuat. Wajah Namong Chun langsung memerah, dan jejak dingin melintas di matanya. Tak lama kemudian, Master Sekte Pedang Darah Hu Wan tiba bersama sekelompok ahli dari Sekte Pedang Darah. Wajar saja dia tidak senang melihat Luo Huaming dan Yang Xiaotian. Konferensi Pedang Dao yang diselenggarakan oleh Istana Dewa Segudang Aspek merupakan acara akbar di benua naga biru, karena ke-10 negara adikuasa teratas di benua itu diundang oleh leluhur pedang Segudang Aspek dan telah tiba. Saat semua orang berkumpul, leluhur pedang Segudang Aspek, Master Istana Segudang Aspek, dan Dewi Segudang Aspek beserta sekelompok ahli juga tiba. Leluhur pedang Aspek Segudang mengamati para hadirin yang kuat, melirik Yang Xiaotian sekilas, lalu berdiri untuk menyapa semua orang. Xiao Xiong berterima kasih kepada semua orang karena telah menghadiri konferensi Pedang Dao. Konferensi Pedang Dao bertujuan untuk memakmurkan dan meningkatkan Pedang Dao benua naga biru kita. Nanti, saat semua orang bertanding, mari kita hargai keharmonisan dan hindari merusak suasana yang baik. Kali ini, konferensi Pedang Dao akan dibagi menjadi dua kelompok, Alam Dewa Surgawi dan Alam Master Surgawi. Tempat pertama di setiap kelompok akan diberi hadiah 2 Vena Roh Surgawi, 20 helai Ki Asal, dan 2 botol air guntur kesengsaraan Surgawi Primordial. Mendengar hadiah pertama, semua orang, termasuk Tuan Muda Qianyu dan Putra Suci Chen Jinting yang tak berperasaan, mata mereka berbinar. Baik itu 2 Vena Roh Surgawi, 20 untai Ki Asal, maupun 2 botol air guntur kesengsaraan Surgawi Purba, semuanya merupakan godaan besar bagi para hadirin. Pertama, kita akan bertemu dengan murid-murid dari alam Dewa Surgawi. Siapa yang ingin maju lebih dulu? Leluhur pedang Aspek Segudang itu menatap ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Aku pergi dulu. Begitu leluhur pedang Aspek Segudang selesai berbicara, Putra Suci Chen Jinting yang tak berhati bangkit dari tempat duduknya dan melangkah ke tengah aula. Kemudian, sambil mengarahkan pedangnya ke Yang Xiaotian, dia berkata, Yang Xiaotian, bukankah kau bilang aku tidak memenuhi syarat untuk belajar darimu? Turunlah ke sini. Dia melanjutkan, tenang saja, aku akan menekan alamku hingga ke tahap puncak akhir lapisan pertama alam Dewa Surgawi untuk melawanmu. Semua mata tertuju pada Yang Xiaotian. Kau ingin menekan wilayahmu untuk melawanku. Yang Xiaotian menatap Chen Jinting. Benar, kata Chen Jinting dingin. Turunlah.
Tidak perlu repot-repot, mengalahkanmu hanya butuh satu jentikan jariku, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, dia menjentikkan jarinya dengan santai. Tiba-tiba seluruh aula berguncang hebat. Sebelum Chen Jinting sempat bereaksi, ia dihantam oleh kekuatan yang begitu dahsyat hingga ia tak dapat membayangkannya. Ia terlempar keluar dari aula, menghantam seekor singa batu di luar aula. Singa batu itu hancur berkeping-keping, dan Chen Jinting terus-menerus memuntahkan darah. Apa? Aula itu berubah menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Chen Jinting yang terpental, dengan kaget. Sebagai putra suci istana tak berperasaan, kekuatan tempur Chen Jinting secara alami kuat, bukan hanya kuat, tetapi sangat kuat, jauh melampaui murid-murid di alam yang sama. Namun, Chen Jinting, yang berada di alam Dewa Surgawi tingkat ke-7, justru disingkirkan oleh Yang Xiaotian, yang berada di alam Dewa Surgawi tingkat pertama. Terlebih lagi, melihat Chen Jinting yang terluka parah, sepertinya dia bahkan tidak bisa merangkak kembali untuk berdiri. Benar-benar kalah. Bahkan Namong Chun, kepala istana dari Istana Tanpa Hati, merasa sangat terkejut dan tidak percaya. Dia sangat menyadari kekuatan dan kecakapan bertarung muridnya, di alam yang sama, dia belum pernah bertemu lawan. Dalam pertarungan dengan murid-murid di alam yang sama, dia selalu mengalahkan mereka dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dan menang dengan mudah. Sekarang, dia telah disingkirkan dan dikalahkan oleh Yang Xiaotian, yang berada di tingkat pertama alam Dewa Surgawi. Meskipun muridnya tadi ceroboh, hal itu juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan tempur Yang Xiaotian. Duduk di sebelah Yang Xiaotian, Luo Huaming memperhatikan Chen Jinting yang terpental, dan sama terkejutnya. Tuan Muda Qianyu, yang sebelumnya bersikap acuh tak acuh terhadap Yang Xiaotian, akhirnya memasang ekspresi serius di wajahnya. Dewi Aspek Segudang memperhatikan Yang Xiaotian dengan mata bersinar dengan cahaya yang tidak biasa. Di tengah keheningan, Kepala Istana Dewa Segudang Aspek berbicara perlahan, aku tidak menyangka putra suci penembus surga memiliki kekuatan tempur seperti itu. Sekarang, apakah ada orang lain yang ingin bertanding dengan putra suci penembus surga? Mungkin karena kekuatan tempur yang baru saja ditunjukkan Yang Xiaotian benar-benar mengerikan, untuk sesaat, tidak ada seorang pun yang berani maju. Melihat tidak seorang pun yang maju setelah menunggu beberapa saat, Master Istana Aspek Segudang berkata, jika tidak ada seorang pun yang melangkah maju, maka putra suci penembus surga akan menempati posisi pertama di divisi Dewa Surgawi. Aku akan. Pada saat itu, sebuah suara terdengar, diikuti oleh sosok yang melompat dan mendarat di tengah aula, itu adalah Wang Su, putra Dewa Sekte Pedang Darah. Begitu dia turun, Wang Su mengaktifkan kekuatan surgawi tingkat ke-9 alam Dewa Surgawi hingga ke puncaknya, menatap Yang Xiaotian dengan sikap siap tempur. Yang Xiaotian, apakah aku memenuhi syarat untuk belajar beberapa jurus darimu? Turunlah. Kamu masih belum memenuhi syarat, jawab Yang Xiaotian sambil menjentikkan jarinya dengan santai. Seluruh aula berguncang hebat sekali lagi. Melihat kekuatan jentikan yang datang ke arahnya, Wang Su berteriak keras dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Pedang Qi melonjak, berubah menjadi naga pedang raksasa yang meraung ke arah kekuatan jentikan Yang Xiaotian. Tapi itu sia-sia. Kekuatan jentikan Yang Xiaotian menghancurkan pedang naga dalam sekejap dan menyerang Wang Su. Wang Su juga terlempar, seperti Chen Jinting sebelumnya. Ia terbanting keras ke tanah di luar aula, tubuhnya berlumuran darah. Wang Su mencoba bangkit tetapi akhirnya tidak bisa bangun. Melihat hasil ini, semua orang menarik napas dalam-dalam, menatap Yang Xiaotian dengan ngeri, seolah-olah mereka sedang melihat sejenis monster. Untuk menyingkirkan Chen Jinting, alam Dewa Surgawi tingkat ke-7, sudah di luar pemahamannya, tetapi sekarang, bahkan Wang Su, alam Dewa Surgawi tingkat ke-9 pun kata. Bab 780, Tuan Muda Qianyu. Kau masih belum memenuhi syarat. Tangan Tuan Muda Qianyu gemetar, menumpahkan anggur dari cangkirnya. Bahkan leluhur pedang Aspek Segudang menatap Yang Xiaotian dengan kaget. Kemenangan di berbagai tingkat kultivasi bukanlah hal yang tidak pernah terdengar, tetapi kesenjangan ini terlalu mengerikan. Jarang tapi bukan hal yang tidak pernah terdengar bagi seorang Dewa Surgawi tingkat pertama untuk mengalahkan mereka yang berada di tingkat kedua atau bahkan ketiga, namun seorang Dewa Surgawi tingkat pertama yang mengalahkan mereka yang berada di tingkat ke-7 nampaknya hanya terjadi satu kali di benua Naga Biru. Itulah saatnya Sang Master Naga Biru melawan Iblis Kesengsaraan Surgawi. Saat itu, Master Azure Dragon muncul sebagai pemenang. Namun, Dewa Surgawi tingkat pertama mengalahkan Dewa Surgawi tingkat ke-9.
Itu belum pernah terjadi sebelumnya di benua naga biru. Tidak pernah. Semua orang memandang Yang Xiaotian seolah-olah dia monster. Termasuk Luo Huaming. Walaupun Luo Huaming telah berspekulasi bahwa kekuatan tempur Yang Xiaotian pasti luar biasa, dia tidak mengantisipasinya akan begitu menakjubkan. Sebelumnya, ketika putra suci tanpa hati, Chen Jinting, ingin menantang Yang Xiaotian, dia agak khawatir. Sekarang, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaannya saat ini. Aula besar itu begitu sunyi hingga orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Setelah beberapa lama, Master Istana Aspek Segudang memecah keheningan dengan ekspresi rumit. Apakah ada orang lain yang ingin menantang putra suci penembus surga? Aula besar itu tetap sunyi bagaikan makam. Jika tak seorang pun berani menantang putra suci penembus langit, maka tempat pertama dalam kategori Dewa Langit Konferensi Pedang Dao akan jatuh kepadanya. Demikian pernyataan Master Istana Segudang Aspek, tatapannya tanpa sadar menyapu Tuan Muda Qianyu. Banyak pasang mata di aula besar menoleh ke arah Tuan Muda Qianyu. Merasakan tatapan semua orang, wajah Tuan Muda Qianyu memerah. Ia menarik napas dalam-dalam, perlahan berdiri, lalu terbang turun ke tengah aula besar. Sambil menatap Yang Xiaotian, ia berkata, "Saya Tuan Muda Qianyu dari klan Dewa Cerah, dan saya ingin belajar beberapa jurus dari Anda. Turunlah." Dengan itu, ia membuka kekuatan surgawinya di tingkat akhir Dewa Surgawi ke-10. Lautan kekuatan surgawi yang cemerlang terbentuk di sekujur tubuhnya, lapis demi lapis. Semua orang tercengang ketika sepasang sayap cemerlang muncul di belakang Tuan Muda Qianyu. Sayap-sayap ini sepenuhnya terkondensasi dari kekuatan cerah. Sayap malaikat. Banyak leluhur yang terhormat berseru dengan heran. Hanya keturunan klan Dewa Cerah dengan garis keturunan mengagumkan yang bisa menumbuhkan sayap malaikat. Di antara miliaran murid klan Dewa Cerah yang tak terhitung jumlahnya, selama sejuta tahun terakhir, hanya satu orang yang pernah menumbuhkan sayap malaikat, yaitu leluhur cerah, sosok yang tak tertandingi dan mengejutkan. Dan sekarang, Tuan Muda Qianyu juga memiliki sayap malaikat. Bukankah itu berarti Tuan Muda Qianyu berpotensi tumbuh menjadi eksistensi seperti leluhur cerah di masa depan? Yang Xiaotian menatap sepasang sayap cerah di belakang Tuan Muda Qianyu dengan wajah acuh tak acuh. Tuan Muda Qianyu, kamu masih kurang kualifikasi. Semua orang yang terpesona dengan sayap malaikat Tuan Muda Qianyu tercengang. Apa yang baru saja dikatakan putra suci penembus surga ini? Tuan Muda Qianyu, yang berada di akhir level ke-10 Dewa Surgawi dengan sayap malaikat, masih belum memenuhi syarat untuk menantangnya. Apakah itu yang dimaksudnya? Banyak leluhur terhormat mengerutkan kening tidak setuju, bahkan leluhur pedang aspek segudang menganggap Yang Xiaotian agak terlalu sombong. Penting untuk diketahui bahwa Tuan Muda Qianyu bukanlah seorang dewa surgawi tingkat ke-10 akhir biasa, melainkan seorang jenius dao pedang yang tak tertandingi yang telah mengolah 12 jenis niat pedang tertinggi. Dia adalah orang paling berbakat dengan bakat pedang dao terkuat dalam seluruh sejarah klan Dewa Cerah. Sebelum Tuan Muda Qianyu, tak seorang pun di klan Dewa Cerah pernah mengolah 12 jenis niat pedang tertinggi. Terlebih lagi, Tuan Muda Qianyu tidak hanya mengolah 12 jenis niat pedang tertinggi, tetapi dia telah membawa ke-12-nya ke alam kesempurnaan. Dengan kekuatan tempur Tuan Muda Qianyu, banyak dewa surgawi tingkat akhir ke-10 bukanlah tandingannya. Bahkan banyak dari mereka yang berada di puncak level ke-10 akhir tidak dapat menahan satu pun gerakannya. Tapi keberadaan seperti itu, dan Xiaotian masih berani mengatakan mereka tidak punya hak untuk mencari bimbingannya. Berarti hanya seorang dewa setengah langkah yang memenuhi syarat untuk meminta nasihatnya. Mendengar ini, Tuan Muda Qianyu menjadi marah, saya tidak memenuhi syarat untuk mencari bimbingan. Baiklah, setelah mengucapkan kata-kata ini, dia terbang ke langit, pedangnya menebas Xiaotian dengan kejam, Xiaotian, aku menolak untuk percaya bahwa kamu benar-benar telah mengembangkan 13 jenis niat pedang tertinggi. Di tangannya, ki pedang melonjak hebat saat ia memanggil semua niat pedang yang telah dikuasainya. 1 2 3, semuanya 12, dan semuanya merupakan niat pedang tertinggi, semuanya pada alam kesempurnaan. Kekuatan pedang yang amat dahsyat membuat semua orang di aula besar menjadi pucat karena terkejut. Ingat, saat Xiaotian memukul mundur Gu Xi, dewa pedang nomor 1 di benua waktu, dia hanya menggunakan 10 jenis niat pedang tertinggi alam prestasi besar. Sekarang, Tuan Muda Qianyu tengah menghunus 12 macam niat pedang tertinggi alam kesempurnaan, yang menggambarkan kekuatan pedangnya yang luar biasa. Seperti yang diharapkan dari jenius pedang dao terkemuka dalam sejarah klan Dewa Terang.
Leluhur pedang aspek segudang tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji ketika dia melihat ini. Tepat saat pedang surgawi Tuan Muda Qianyu hendak menyerang Xiao Tian bahkan tidak menggunakan pedangnya dan malah menyerang dengan jarinya di tempat pedang itu berada. Saat jarinya menyerang, niat pedang pun diaktifkan. Yang pertama muncul adalah pedang langit dan bumi, yang memancar keluar dengan cahaya keemasan yang sangat cemerlang. Niat pedang tertinggi emas. Ini adalah penguasaan puncak. Alam penguasaan puncak. Banyak leluhur suci di aula besar membelalakan mata mereka, dipenuhi dengan keheranan. Sangat sulit untuk mengembangkan niat pedang ke alam kesempurnaan, tetapi benua naga biru masih mampu menghasilkan satu atau dua keajaiban dao pedang yang sangat berbakat setiap era. Akan tetapi, niat pedang dari penguasaan puncak adalah sesuatu yang tidak bisa dikejar lagi. Dalam kurun waktu yang tak terhitung lamanya di benua naga biru, tak ada satupun jenius pedang dao yang pernah mengembangkan niat pedang hingga ke alam penguasaan puncak. Bahkan leluhur pedang aspek segudang pun terkejut hingga berdiri. Di bawah tatapan orang banyak yang terkesima, sebuah niat pedang emas yang cemerlang dan berkobar-kobar muncul, tak lain adalah niat pedang tak terukur. Melihat lagi niat pedang tertinggi dari alam penguasaan puncak, mata para penonton terbelalak lagi. Kemudian, niat pedang ketiga yang berwarna emas cemerlang muncul, niat pedang naga agung. Dalam sekejap mata, Xiao Tian telah melepaskan 13 jenis niat pedang tertinggi alam penguasaan puncak. Melihat Xiao Tian benar-benar telah mengolah 13 jenis niat pedang tertinggi, seluruh alam penguasaan puncak, Namong Chun, kepala istana dari istana tanpa hati yang sebelumnya mengejek Xiao Tian, sangat terguncang. 13 jenis niat pedang tertinggi alam penguasaan puncak, ini sungguh luar biasa. Luo Huaming begitu gembira hingga tangannya gemetar, dia akhirnya mengerti bagaimana Xiao Tian berhasil memahami 40 prasasti pedang dalam satu gerakan. Dia akhirnya mengerti bagaimana Xiao Tian telah sepenuhnya memahami 100 prasasti pedang yang ditetapkan oleh gurunya. Itu semua berkat 13 jenis niat pedang tertinggi alam penguasaan puncak. Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, tiba-tiba jari Xiao Tian melepaskan gelombang kekuatan niat pedang emas lainnya. 14 macam. Banyak leluhur pedang dao begitu ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Itu adalah 14 macam niat pedang tertinggi alam penguasaan puncak, bukan 13. Namong Chun tercengang. Leluhur pedang berbagai aspek, dewi berbagai aspek, Luo Huaming, semua orang tercengang. Tuan Muda Qianyu, yang menyerang Xiao Tian, juga merasa ngeri, jantungnya bergetar. Kekuatan pedangnya yang mengerikan beberapa saat yang lalu kini tampak begitu lemah di hadapan kekuatan niat pedang Xiao Tian. Berdengung, ke-14 jenis niat pedang tertinggi milik Xiao Tian, tak terhentikan bagaikan bambu, langsung menghancurkan niat pedangnya hingga berkeping-keping. Setelah itu, semua orang melihat Tuan Muda Qianyu terjatuh ke tanah di luar aula besar bagaikan layang-layang yang talinya putus.